diva di rumahnya, itulah yang selalu dikatakan ayah kepada protagonis kita. Maknanya adalah dia menginginkan apapun dan selalu menjadi bayangan dari kakak laki-lakinya. Pahlawan kita jatuh ke tanah dan para prajurit di sekitarnya berkata bahwa mereka tidak pernah membayangkan itu mungkin bahwa satu orang saja bisa menghadapi begitu banyak satria. Seorang pria berambut panjang berkata, itu adalah yang diharapkan dari saudara laki-laki orang itu. Zian menatap pria di depan mereka, Boris, yang menunjukkan senyum yang terdistorsi. Sementara Zian bertanya siapa yang mengirimnya, Boris dengan belati di tangan ingin tahu apakah itu Kaisar saat melihat dia mengaktifkan kekuatannya. Boris berkata bahwa kabut itu menjijikan dan bahwa dia adalah pembunuh dari kelompok kabut. Itulah sebabnya dia akan dieliminasi karena berafiliasi dengan kaum sesat. Tian mengucapkan semoga beruntung untuk mencoba keluar hidup-hidup dari sana, tapi Boris berkata bahwa dia sudah memasang penghalang 9 bintang di tempat itu. Protagonis tahu bahwa dia harus keluar dari sana dengan segera dan mencari tahu siapa yang menyebabkan insiden dengan saudaranya, mengatakan kepada Boris bahwa dia akan menghancurkan penghalang apapun yang telah dia bangun. Tiba-tiba seseorang berkata berhenti. Zian terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, mengingat kata-kata ayahnya, hiduplah untuk rumahmu dan saudaramu adalah rumah itu sendiri. Keberhasilan rumah itu bergantung pada keberhasilan Zian. Dia tidak percaya. Pria di balik semuanya ternyata adalah saudaranya. Dia jatuh berlutut. Sementara Zian berkata bahwa dia pasti bertanya-tanya mengapa dia di sana. Saudara itu mendekat dan Zian bertanya apa arti semua itu. Surgawi. Surgawi berkata bahwa sampai sekarang dia telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tapi demi rumah itu dan demi saudaranya sendiri, dia akan membebaskannya dari dosanya. Tian tidak bisa mengerti apa yang salah yang telah dia lakukan. Melihat kabut surgawinya, dia berkata itu menjijikan dan bahwa dia sudah lama berhenti menjadi manusia. Dia berteriak padanya mengatakan bahwa dia telah menipu semua orang. Ketika Cian merenungkan kata-kata itu dan kehilangan akal, tidak masuk akal apa yang dia katakan. 4 kesulitan dengan tahta kekaisaran, 5 penaklukan tentara Raja Iblis, perang penyatuan benua. Dia membantu saudaranya mengatasi semua itu dan menaklukkan semua yang dimilikinya. Dia memukul tanah, mengatakan bahwa hidup yang diterimanya dia dedikasikan untuk orang itu, namun sekarang dia ingin membuangnya setelah sampai sejauh ini. Setelah bekerja seperti anjing selama 20 tahun, Zian berkata bahwa meskipun tubuhnya hancur, dia akan memberikan semua yang dia miliki saat ini. Selama dia berhasil membunuhnya, para prajurit tidak percaya dengan jumlah mana yang masih dimilikinya. Berubah, Zian berkata bahwa saudaranya memalukan menjadi satu-satunya pahlawan dan mencoba membunuh seseorang dari keluarga. Itu dia menatapnya dengan marah dan Zian menyerangnya. Dia berhasil membela diri dengan mudah, sementara Tian berkata bahwa dia hanya butuh satu serangan, satu kesempatan dan melancarkan pukulan tapi menabrak penghalang. Pertarungan bukan 1 lawan 1 dan Bori melindungi dirinya sendiri. Ini dimanfaatkan untuk memukul Zian di perut dengan pedang di perutnya. Dia berkata bahwa dia berpikir untuk membiarkannya pergi dengan mudah. Tapi dia benar-benar menunjukkan sisi gelapnya pada akhirnya. Benar-benar lega bahwa dia tidak pernah mempercayainya, bahkan untuk 1 detik dia mengeluarkan pedang menendang Zian dan pergi bersama kelompok yang jatuh. Zian berpikir itu adalah akhir yang konyol, tidak masuk akal mati, seperti itu. Tiba-tiba menyerang Zian lagi, berkata agar dia mati sambil meletakkan belati di lehernya, tapi ledakan cahaya menyelimuti tubuhnya. Sebuah suara memanggil tuan muda dan seorang anak laki-laki terbangun dengan keringat di tempat tidur. Pelayan bertanya sampai kapan dia akan tidur. Dan dia bertanya apakah itu Emily. Melihatnya dia berpikir sudah 20 tahun sejak dia mengenalnya. Namun dia tampak sama seperti hari pertama kali dia melihatnya, dia mengenali kamar itu, seperti yang dia tinggali saat masih muda dan dia menyadari bahwa dia telah kembali ke waktu ketika dia masih anak-anak. Emily berkata agar dia berhenti bermalas-malasan di tempat tidur dan pergi berlatih, dan 100 bertanya latihan apa yang dia maksud. Melihat bahwa dia telah kembali ke Kadipaten Rumah Verte, dia yakin bahwa dia berada di masa lalu, mungkin itu kenangan. Tapi dia mengingatnya dengan sempurna, itu adalah tanggal 1 Maret 27 tahun yang lalu, 1 tahun sebelum masuk akademi. Di awal setiap bulan ada pertarungan latihan yang terbuka untuk umum, itu adalah acara penting bahkan untuk ayahnya. Lawannya adalah seorang anak laki-laki bernama Cransbert, seorang saudara yang juga lahir dari ibu lain namun seumuran dengannya. Ibunya, Margaret adalah istri resmi Duke. Itulah sebabnya anaknya mendapat perhatian jauh lebih banyak, Zian. Menjadi anak dari istri yang tidak sah, dia dipermalukan hari itu ketika ayahnya berkata agar dia tidak melakukan apa-apa dan menyerah. Emily bertanya mengapa dia tidak menyerah, sementara Tian sekarang berkata bahwa dia hanya akan menang dengan cepat, namun dia ragu ketika menyadari bahwa sebuah pedang tipis itu sangat berat untuk tubuh itu. Sekarang kamu yakin, ini bukan mimpi atau kenangan. Namun dia belum pernah mendengar tentang sihir seperti itu. Dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar kembali ke masa lalu. Krans berkata itu luar biasa bahwa dia tidak melarikan diri.
Dan ketika Zian melihat ayahnya, dia berkata untuk memulai, saudaranya langsung menyerang sambil bertanya kemana dia melihat dan jelas dia yakin itu akan mudah. Tapi Zian bertanya-tanya, mengapa gerakannya begitu lambat, satu langkah ke samping dan saudaranya memotong udara, berkata bahwa dia pengecut dan menyerang lagi. Namun dia menerima pukulan di tangan yang memaksanya melepaskan pedang, sebuah pukulan di tulang kering, dan dia jatuh ke tanah sambil meringis kesakitan. Ibunya memanggil anak itu sementara ayahnya tampak tertarik melihat Kranz. Di tanah, Xian tahu jika dia meletakkan bilah di lehernya, semuanya akan berakhir, tapi dia ingat bahwa di masa lalu anak itu mengganggunya, dan pelecehan itu berlanjut bahkan di akademi. Jadi sekarang dia harus mengakhirinya dengan dia agar dia tidak pernah berpikir melakukan hal seperti itu lagi dalam kehidupan kedua yang telah diberikan kepadanya. Dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Pertarungan berakhir dengan Trunks benar-benar kalah. Duke menunda rencananya karena ingin berbicara dengan Xian, bahkan menugaskan salah satu ksatria yang bekerja untuknya untuk mengawasinya di lorong. Dia melihat ibu Kranz dan yakin dia kembali dari ruang perawatan. Dengan senyum nakal, Xian bertanya apakah anaknya baik-baik saja. Duchess berkata bahwa dia adalah seorang brengsek karena mengatakan itu setelah melakukan hal seperti itu pada saudaranya. Xian mengabaikannya, berkata bahwa itu normal terjadi dalam latihan. Duchess berkata karena itu tidak boleh berbicara dengan anak tidak sah. Ibu kotor, anak kotor, dan seharusnya tetap mengumpulkan sampah di jalanan. Xian menatapnya, berpikir bahwa dia sudah melewati batas, dan bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya, tapi dia tersenyum mengingat bahwa dia tahu bagaimana membuatnya menderita perlahan, dan berkata bahwa dia akan masuk ke akademi yang sama dengan Kranz, dan dia bertanya apa maksudnya. Dia ingin tahu apakah dia tidak khawatir tentang anaknya dan kelulusannya. Dia mengerutkan dahi dan hendak menamparnya sambil bertanya bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu. Namun penjaga melindungi Xian dan meminta maaf padanya, tapi Duke memanggil anak itu jadi mereka tidak bisa tinggal lebih lama di sana. Xian melihat Duchess dan berkata mereka pergi. Dia mengerutkan dahi tapi tidak banyak yang bisa dikatakan, dan Xian melakukan itu karena dia tahu perintah Duke adalah mutlak dan satria yang ada di sana diperintahkan untuk melindunginya. Di ruang itu ayahnya berkata agar dia masuk. Xian masuk dan memperkenalkan diri sambil berpikir bahwa terakhir kali dia bertemu dengan pria itu adalah 15 tahun yang lalu. Duke berkata senang bertemu denganmu, silakan duduk. Orang-orang memanggilnya pelindung benua. Yang pertama, dia yang dengan kekuatan sihir dan strategi militernya menghentikan serangan para iblis. Meskipun seluruh tentara Raja Iblis ingin membunuhnya, satu-satunya yang dia inginkan adalah perdamaian untuk benua itu, tapi itu hanya seperti kenangan. Mereka mengatakan seseorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani orang dan menjadi pria yang terhormat. Hal pertama yang dikatakan Duke adalah dia melihat pedang dan menghindarinya. Xian bingung, tapi Duke berkata ketika Kanca menyerang, Xian dengan mudah melihat lintasan pedang dan bergerak ke samping untuk menghindar dan bertanya kapan dia belajar jenis anggar seperti itu. Xian terkesan dengan perhatian Duke dan berkata dia belajar sendiri. Duke berkata sejauh yang dia tahu, Xian tidak tertarik pada anggar atau dia menyembunyikan kemampuannya. Xian menjelaskan bahwa dia tidak ingin terlalu menonjol sementara. Duke berkata luar biasa bahwa dia bisa mengalahkan Kranz meskipun bertindak seperti itu. Namun dia berhenti dan kemudian bertanya mengapa dia memukul saudaranya seperti itu pada akhirnya. Xian berpikir apakah dia mengakui dia sebagai seseorang yang kuat, lalu berkata dia ingin menunjukkan sesuatu. Duke bertanya apa yang ingin dia tunjukkan pahlawan kita. Dia berkata meskipun itu saudaranya, dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih baik dari Kranz. Ayah mulai tertawa dan berkata, itu luar biasa, jawaban yang begitu langsung dan jelas seperti itu. Dia berharap suatu hari Xian menjadi sekutu kuat Duke. Nama Duke membuat protagonis kita takut yang bertanya-tanya mengapa dia ingin menjadi sekutu pria itu. Pada akhirnya, obsesi ayahnya terhadap Axel tidak berubah sama sekali. Dia mengepalkan tinju tanpa berkata apa-apa. Koyace menyebutkan bahwa tidak ada upacara penghargaan, tapi dia bisa meminta sesuatu. Rencana Kayan sangat jelas. Dia ingin menghancurkan semua yang direncanakan Cell. Jadi dia memberitahu ayahnya bahwa dia menginginkan sesuatu yang spesial. Pelayan bertanya apakah dia benar-benar ingin pergi ke garis depan pertempuran. Dia bilang iya dan yakin. Tapi dia ingin tahu apakah dia gila karena tidak tahu betapa menakutkannya tempat itu. Tempat itu penuh dengan iblis, monster, dan makhluk. Di barat kekaisaran Velas ada tempat yang dikenal sebagai garis depan benua. Sebuah medan perang di mana perang tak berujung melawan tentara iblis telah berlangsung selama 100 tahun. Karena alasan itu, ayahnya yang awalnya ragu memberikan syarat, dia harus cukup memenuhi syarat untuk pergi ke tempat itu, meskipun 100 tidak benar-benar mengerti maksudnya. Namun satu hal yang pasti, dia hanya perlu menjadi sekuat dan secepat mungkin. Untungnya dia masih memiliki semua pengetahuan pertempuran dari sebelum regresi dan bisa merasakan sedikit kekuatan iblis di dalam dirinya. Jadi dia hanya perlu berlatih dan akhirnya bisa menggunakannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang berteriak namanya dengan tangan di pinggang. Dia mengenali kakak perempuannya, dia disambut
Dia menarik kerah bajunya sementara pelayan bertanya, di mana dia dari pihaknya bertanya pada Xian apakah dia gila? Dia tahu bahwa dia meminta ayahnya untuk pergi ke garis depan pertempuran sementara Xian memohon agar dia melepaskannya, dia menjatuhkannya ke lantai dan mengatakan bahwa dia terlalu percaya diri karena telah mengalahkan Kranz. Dia berteriak di wajahnya, menyuruhnya pergi sekarang juga ke atap, keluar dari kastil. Keduanya bertemu di sebuah jembatan, dia bilang, akan mulai saat pedang disentuh. Setelah itu, dia hanya perlu bertahan selama 3 menit, dan dia akan diizinkan pergi ke garis depan pertempuran. Xian ingin tahu apakah mereka benar-benar harus melakukan itu. Xian mengabaikannya, dan berkata dia punya pertanyaan. Apakah dia berencana menggantikan keluarga? Xian bingung tapi tidak tertarik dengan itu. Sebelum dia sempat menjawab sesuatu, dia menyuruhnya menghunus pedang. 2. Sementara Xian berpikir dia baru saja kembali dan sudah harus bertarung 2 kali. 3. Tanpa berkata apa-apa dia menyerangnya saat pedang disentuh. 4. Xian ketakutan tidak mengerti kenapa bisa membela serangannya. Dia terkejut bahwa dia berhasil memblokirnya. Sementara Tian terkejut karena dia benar-benar menyerangnya dengan sepenuh hati. Padahal dia adik laki-laki 7 tahun lebih muda. Dia mundur dengan sangat anggun dan elegan sambil berpikir mustahil dia bisa memblokir pedangnya. Dengan pedang tipis itu, sambil menggigit frustrasi dia bilang sepertinya dia lebih baik dari yang dia kira. Xian sadar sekarang dia dalam masalah, dia maju dengan serangkaian tebasan yang sulit dihindari olehnya. Lalu melompat untuk menyiapkan serangan vertikal. Chayan berhasil membela di sisi bahunya, pedangnya meluncur melewati pedangnya, mengarah tepat ke lehernya. Dia terkejut, Ian sadar dia melakukan kesalahan bodoh memutar lengannya. Dan keduanya mundur, berdiri di atas pilar. Dia berpikir itu akan berbahaya jika dia tidak menggerakkan pedang, itu bisa membunuhnya sekarang. Teknik pembunuhan yang dia pelajari semuanya untuk kematian instan. Dia tidak tahu bagaimana bertarung tanpa membunuh seseorang. Namun dia bersikeras melanjutkan selama 3 menit, itu akan berbahaya baginya. Mungkin dia bisa menaruh mana di pedangnya, tapi dia sudah kehabisan energi. Tiba-tiba Eles mulai melafalkan mantra, memohon agar tanah dan angin menjadi pedangnya. Xian langsung mengenali itu sebagai sihir bintang 6. Pedang Eles mulai bersinar dengan aktivasi pedang air. Xian sekarang menangis. Benar-benar ingin membunuhku? Ini bukan ujian. Dia terus mengulang dalam pikirannya bahwa dia tidak boleh kalah dengan cara apapun. Masalah Xian di sudut tembok adalah jika dia memantulkan serangannya, itu bisa membunuhnya atau melemparkannya ke bawah. Jika itu terjadi, dia melompat ke arahnya, dia mengangkat pedang dan melepaskan sinar cahaya. Xian meminta agar sesuatu berhenti ragu dan bertindak sekarang juga. Saat dia bersiap memberikan tebasan tepat saat benturan akan terjadi, seorang satria berdiri di antara mereka berdua mengatakan, itu sudah cukup. Satria itu memblokir serangan Eles dengan pedangnya dan menangkap Hian dari kerah bajunya. Dia berdiri di antara keduanya sambil berkata sudah cukup. Satria itu memblokir serangannya dengan pedangnya dan menangkap Hian di kerah bajunya. Benturan itu menggema di seluruh kastil dan satria itu menatapnya sambil berkata bahwa dia sudah kelewatan terhadap pemuda itu. 100 merasa lega, dia sudah menunggu pria itu muncul, tapi terlambat sekali melihat pedang itu. Dia tampak sadar lalu berlari dan memeluk Xian sambil meminta maaf dan berkata bahwa dia kehilangan kendali. Dia menangis di bahunya sambil berkata bahwa hal terakhir yang dia inginkan adalah dia pergi ke garis depan pertempuran. Karena dia akan sangat khawatir dipeluk olehnya, Xian berpikir bahwa sebenarnya Anonymous itu adalah seseorang yang belajar di salah satu sekolah tingkat dan dia adalah salah satu pendekar pedang terbaik. Selain itu, dia memiliki wajah yang cantik dan diakui sebagai putri Tuhan. Semua orang mengira dia akan menjadi pelindung benua berikutnya bersama Axel, namun tak lama setelah bergabung dengan Ksatria Cahaya. Dia mengalami akhir yang menyedihkan, dia memeluknya dan mengatakan bahwa dia merindukannya dan kali ini dia yang akan melindunginya. Dia bertanya kepada Ksatria, mengapa dia ada di sana? Jika dia pelindung Duke yang pergi, Ksatria itu menjawab bahwa dia ada di sana. Mematuhi perintah Duke untuk melindungi Tuan Muda Xian, berpikir bahwa dia telah merasakan kehadiran pria itu sejak keluar dari kantor. Itulah sebabnya dia marah karena pria itu tidak muncul lebih dulu. Pingsan, dia tidak mengerti. Mengapa ayahnya memerintahkan perlindungan secara rahasia? Dia kehilangan kesadaran di bahu Eles, yang tersenyum sambil berpikir bahwa dia memang masih anak-anak. Keesokan harinya dia kembali ke akademi dan dia kembali berlatih untuk mempersiapkan diri bertemu dengan ayahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memaksimalkan tubuhnya untuk meningkatkan ketahanan, tapi dia sangat kelelahan. 10 push-up adalah yang maksimal yang bisa dia lakukan. Emily mengingat versi ototnya, berpikir bahwa dia akan membutuhkan langkah drastis. Tiba-tiba Emily masuk ke kamar dan mengatakan bahwa dia mengirim sesuatu, tapi berkomentar bahwa baunya mengerikan dan bertanya itu apa. Setelah serangan itu, Xian meminta darah Hellhound sebagai hadiah permintaan maaf karena baunya yang mengerikan dan penampilannya yang menjijikkan. Semua orang mengira itu racun, tapi sebenarnya itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan ketahanan secara permanen bagi yang meminumnya. Menutup hidung,
Emily bertanya apakah dia benar-benar akan meminum itu, dan dia berkata iya sambil meneguknya dengan besar lalu berkomentar bahwa dia satu-satunya orang yang mampu makan bahkan makanan Emily. Jadi ini bukan apa-apa. Mengingat sup jamur ungu yang dibuatnya yang jauh lebih buruk, dia memukul mangkuk di meja dan mengatakan bahwa itu lezat menghembuskan aura, memanggil Emily yang ingin tahu apa yang terjadi. Dia menatapnya dengan mata merah dan berkata bahwa dia akan keluar berjalan-jalan. Karena ingin melihat efek obat itu lalu keluar dari kastil berdiri di samping, dia berkomentar bahwa sudah lama dia ingin datang ke sini, itu adalah tempat yang dia kunjungi saat ingin sendiri, suatu hari wahyu dari Tuhan cahaya datang ke Axel. Saudaranya tentang sebuah kuil kuno yang ada di tempat itu, dan Sian menunjukkan sikap skeptis tentang hal itu sambil menyentuh tanah. Dia berkata bahwa belum ada yang tahu tentang wahyu itu. Tanah itu retak dan kabut merah mulai keluar, sementara itu Zian berkomentar bahwa apa yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Sel sambil melihat pintu masuk bawah tanah. Zian bertanya-tanya apakah sudah saatnya masuk. Anak itu berjalan ke dalam berkata bahwa semuanya terlihat berbeda dari sebelumnya. Ini adalah tempat yang melayani Tuhan cahaya sampai benar-benar hancur. Itu terjadi selama Perang Suci 300 tahun yang lalu. Zian berkomentar bahwa tempat seperti itu hampir tidak nyata di altar. Dia melihat pedang bercahaya dan mengenalinya sebagai pemilik kuil itu. Pada tahun 999 manusia akhirnya berhasil mengusir iblis dari Kekaisaran Lilin. Saat itulah mereka menemukan artefak yang dikenal sebagai harta Tuhan. Salah satu artefak itu adalah pedang suci Andar, yang memimpin manusia dalam perang melawan iblis pedang yang sama yang dia gunakan untuk membunuhnya dalam akhir tragis itu. Menatap pedang itu dia membayangkan bahwa itu mungkin terkait dengan regresinya. Dia menyentuhnya dengan penuh semangat, tapi menundukkan kepala sambil berkata bahwa dia tahu tidak akan terjadi apa-apa, lalu menendangnya dengan kesal dan pergi. Zian berkata bahwa pedang itu membuatnya merasa seperti sampah. Bayangan muncul di bawah cahaya dan Zian berkata bahwa dia menemukan apa yang dicari sambil melihat ke tanah, berkomentar bahwa siapapun akan mengira itu adalah bayangan pedang. Namun itu bukan hanya bayangan. Zian menyentuh tanah berkata bahwa di mana ada cahaya ada bayangan, dan muncul tangga yang menuju ke pintu. Dalam kegelapan Zian membuka pintu dengan hati-hati. Saat melihat ke altar, akhirnya dia menemukan apa yang dicari bilah iblis Kaiden. Dia menggenggam belati yang memiliki kristal tertanam lalu berbicara pada bilah itu mengatakan bahwa sekarang bisa bangun. Terus memotong ke segala arah mulai sedikit tidak sabar melihat bahwa tampaknya masih tertidur namun dia terpesona. Memotong dengan bilah yang telah digunakannya sepanjang hidupnya benar-benar menyenangkan. Tiba-tiba sebuah bayangan mulai muncul dari tanah. Mengatakan bahwa dia adalah anak yang sangat berani. Bertanya kepada Zian apakah dia tahu apa arti mengambil belati itu satu. Dia menjawab bahwa itu berarti sekarang miliknya dua. Bayangan itu terus membesar mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa benar-benar telah terbangun sebuah bilah iblis tiga. Dengan senyum jahat dia menyatakan bahwa sudah terlambat. Dia melompat ke arahnya sambil berteriak bahwa sekarang tubuhnya miliknya tanpa. Sian menangkapnya di leher yang membuatnya bingung. Sebuah wajah muncul dari bayangan dan Sian berkata bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan saat itu. Bilah itu bertanya bagaimana dia bisa menyentuhnya dan dia menjawab bahwa dia sudah bilang sekarang miliknya dengan kuku tajam dan merah muda. Dia melayangkan serangan tapi dia berhasil menghindar mundur. Bilah itu memanfaatkan kesempatan untuk menjaga jarak dan ya ini adalah senjata terkuat yang pernah aku lihat. Dekat dengan protagonis benar-benar bahaya bagi masyarakat dia. Dia bertanya siapa dia saat melihat bayangan keluar dari tubuhnya, ingin tahu apakah dia adalah pewaris atau setidaknya ingin mengerti mengapa dia memiliki energi pewaris. Dia menjawab ya dia adalah pewaris, sekarang dia adalah gurunya. Akan lebih baik jika dia tetap tenang dan menundukkan kepala. Cairen penuh kemarahan berkata bahwa dia bukan lebih dari bocah nakal. Dia menyerangnya, mengatakan bahwa dia tidak akan menerimanya. Saat bertahan Zian tahu bahwa tujuan bilah itu adalah menguasai tubuh penggunanya. Jadi dia tidak punya pilihan lain, dia hampir memukulnya ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia harus menahan diri atau tidak. Dengan senyum dia mengaktifkan kontrol atas bilah iblis itu. Cairen dilempar ke tanah tanpa mengerti apa yang terjadi. Zian memperingatkan bahwa dia hanya akan mengatakan sekali lagi lebih baik dia menerima. Sementara dia bersikap baik sambil ditekan. Cairen ingin tahu bagaimana dia bisa menggunakan kemampuan itu. Ciana mengaktifkan kontrol lagi, menekan kepalanya ke tanah. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu dia mengaktifkannya. Sekitar 3 kali lagi melihat bagaimana dia terkubur. Dia bertanya apakah dia sudah mengerti. Dan dia menjawab bahwa sekarang dia mengakui. Dia sebagai gurunya, dia hampir menggunakan kekuatan. Itu sekali lagi ketika dia memanggilnya Tuan dengan itu. Zian telah mencapai tujuannya di sana dan bertanya-tanya apakah dia harus kembali sebelum mereka merindukannya. Cairen di tangannya berkata bahwa dia bersemangat merasakan udara segar di luar dan dia penasaran. Ingin tahu namanya yang dikatakan saat mendengar namanya bilah itu. Bertanya apakah dia benar-benar terpilih sebagai pewaris.
Cian menjawab ya, tapi itu di kehidupan sebelumnya Kairen bingung dengan itu tentang kehidupan sebelumnya. Dan dia menjelaskan bahwa dia sudah mati sekali. Dia semakin bingung, mengira dia gila, ketika dia mendekati pedang, dia berkata bahwa itu sedang tidur. Dan protagonis kita memberitahu bahwa pemiliknya akan muncul dalam 20 tahun. Kairen ingin tahu bagaimana dia tahu itu sementara. Dia sudah mencabut bilah itu tanpa ragu memotong gagangnya dia menunjukkan rasa ingin tahu tentang alasannya. Cian berkata bahwa dia tidak tahu, tapi itu akan menjadi masa depan yang menarik pada suatu pagi sebuah kereta berangkat dari Kastil Verte. Hari yang dijanjikan untuk Cian telah tiba sangat cepat. Dia memperkenalkan diri kepada ayahnya yang bertanya sekali lagi, apakah dia benar-benar yakin ingin pergi ke garis depan pertempuran? Cian menjawab ya, bahwa hatinya sudah di sana. Kemudian ayahnya memerintahkan Satria untuk melepaskan binatang itu. Satria itu mengeluarkan sebuah gulungan. Dan Cian bertanya-tanya apakah dia akan menggunakan sihir pemanggilan gulungan itu. Terbuka bersinar dengan pentagram merah, sebuah makhluk dengan punggung yang terbakar mulai muncul. Cian mengenalinya sebagai Geljun. Saat melihatnya dia yakin bahwa ayahnya dan para ksatria telah mempersiapkan ujian ini dengan sangat baik untuknya. Semua siap menghunus pedang mereka dan Cian memperhatikan bahwa semua orang sangat berhati-hati dengan nyawanya. Ayah memperingatkan bahwa segala sesuatu membawa tanggung jawab dan bahwa Cian harus menunjukkan tekadnya melewati ujian ini. Saat mendengar kata ujian Satria, menunjukkan keraguan, dia bingung ketika Cian memintanya berlatih bersamanya protagonis kita, berkata bahwa dia punya 3 hari sampai ujian dan perlu mempersiapkan sebaik mungkin. Keranco meminta bantuan Satria untuk berlatih teknik bertarung. Satria itu menjawab bahwa jika dia ingin berlatih, dia harus meminta Krunco, seseorang seusianya. Zian berpura-pura polos berkata bahwa dia tidak tahu kenapa, tapi Grant selalu lari setiap kali melihatnya. Dalam situasi canggung, Satria menyadari bahwa dia terjebak dalam sebuah komitmen. Zian tersenyum. Ketika Satria akhirnya setuju untuk memenuhi keinginannya, namun dia memperingatkan bahwa dia tidak akan mengeluarkan pedang dari sarung dan hanya akan bertahan. Cian berterima kasih dan meminta satu hal terakhir, yaitu agar tidak memberitahu ayahnya tentang apapun yang terjadi di sana, dan itu adalah perintah. Julken menunjukkan keraguan tanpa mengerti mengapa tiba-tiba Zian memintanya. Zian maju ke arahnya. Julken berhasil mempertahankan serangan pertama. Namun ia tetap tidak percaya dengan kekuatan anak berusia 10 tahun itu. Ia menyadari bahwa gerakan Cian sangat cepat. Cian menghilang dari pandangannya dan Julken bertanya-tanya di mana anak itu. Ia merasakan sesuatu dan berbalik. Tepat pada waktunya untuk memblokir serangan, Cian terus menyerang tanpa henti setelah beberapa serangan. Cian berhenti dan mengatakan bahwa sayangnya ia belum bisa mengalahkannya, namun ia berterima kasih kepada Sulken atas bantuannya yang besar. Hampir kelelahan, Julken mengatakan bahwa dia juga melakukan pekerjaan yang hebat, meskipun tidak percaya bahwa anak kurus itu sangat kuat. Jika apa yang dirasakannya hari itu benar, tuan muda saat ini akan mampu melewati ujian apapun yang diberikan kepadanya. Hellhound berdiri di depan Cian dan menyerang. Cian tampak tenang saat melihat monster itu mendekat untuk menggigitnya. Sebuah sayatan melintasi mata Hellhound yang jatuh ke tanah sambil melihat ke belakang ke arah Cian. Cian berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Hellhound bangkit dan Cian tahu bahwa ia harus mengakhirinya. Ia bersiap dan tiba-tiba sayatan itu sudah menembus kepala Hellhound, melengkapinya dengan melemparkan pedangnya dari udara. Para ksatria yang hadir semua terkejut. Sementara ayahnya tersenyum melihat mayat di tanah, Zian berkomentar bahwa sangat disayangkan membiarkan begitu banyak darah hilang. Namun ia tahu jika mulai minum, orang akan mengira dia gila. Jadi ia memutuskan untuk membiarkannya. Guayaches mendekat dan memujinya, mengatakan itu luar biasa. Ia mengatakan bahwa dalam kasus itu, mereka akan bertemu lagi di garis depan. Zian berterima kasih kepada ayahnya sementara Kairen memanggilnya. Menanyakan apakah itu pisau dapur, protagonis kita menjawab tidak, itu adalah bilah iblis. Lalu Kairen ingin tahu mengapa itu tidak digunakan karena hanya bisa mendapatkan kembali kekuatannya dengan mengonsumsi darah, menghadap ke Hellhound. Memohon agar diizinkan mencicipinya, tapi Cian berkata jangan khawatir, dia akan menggunakannya sebanyak yang dia mau. Di medan perang utara, para ogre menyerbu, suara lonceng membunyikan peringatan dan Guayache memerintahkan agar tidak menyisakan satupun yang hidup. Para prajurit mengangkat pedang mereka dan mengaktifkan penjara keselamatan. Sebuah salib besar yang bersinar muncul di medan perang. Lingkaran sihir muncul di bawah kaki semua ogre. Dalam lingkaran itu, tali cahaya muncul dan melumpuhkan mereka. Guayache memerintahkan semua untuk menyerang. Dengan ogre yang terperangkap, para prajurit tampak dengan mudah mengalahkan mereka. Salah satu ogre berteriak saat seorang prajurit mendekat. Dengan mantap memegang pedangnya, bersiap menyerang, dengan satu pukulan memenggal kepala monster itu, tidak jauh dari situ. Cian dan Emily mengamati pertempuran dan dia ketakutan, bertanya mengapa dia membawanya ke tempat seperti itu. Cian berpikir anehnya dia merasa rindu dengan tempat itu. Cian bertanya bagaimana perasaannya berada di garis depan dan Cian menjawab bahwa dia sedikit gugup. Ayahnya memperingatkan bahwa dia bisa kembali kapan saja.
Tapi di tempat itu dia bisa mati, jadi dia tidak boleh lengah. Xian tersenyum mengatakan akan mengingat itu. Di garis depan, kematian adalah hal biasa dan 3 atau 4 pertempuran terjadi setiap hari secara strategis. Para ksatria berusaha mencegah kemajuan garis iblis, tenda tempat. Estasian berada paling jauh dan paling aman dari semuanya. Masalahnya adalah karena dia diawasi, tidak menemukan kesempatan untuk memberi makan Kairen. Sambil berpikir apakah harus menunggu sampai malam, dia bertanya kepada Emily apa yang dia lakukan di bawah selimut. Dia dengan putus asa mengatakan bahwa Duke memperingatkan mereka bisa mati kapan saja. Xian menjawab bahwa kalau begitu dia harus mengemas barang-barangnya. Emily berteriak itu tidak mungkin. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian, penuh dengan monster iblis, dan jika dia pergi, siapa yang akan menjaganya? Tiba-tiba dia keluar dari tenda mengatakan akan mencari sesuatu untuk dimakan sementara Tian ingin bertanya tentang jubah yang dia minta. Tapi dia hanya mengabaikannya. Xian kesal berpikir bahwa wanita sialan itu tidak pernah mematuhi dia beberapa saat kemudian. Dia meletakkan boneka di tempat tidurnya berpikir mungkin itu sudah cukup ketika Emily bertanya apakah dia benar-benar akan berlatih di tempat itu. Dia berkomentar bahwa dia sangat rajin dan jika Duke mengetahuinya, dia akan bangga. Qian mengabaikannya dan berkata bahwa dia akan keluar. Dan dia bisa tetap tidur dengan tenang, dia menoleh ke belakang dan memperingatkan agar mengatakan bahwa dia sedang tidur jika ada yang bertanya sesuatu di saat itu. Mereka membutuhkan pasukan terbanyak di garis depan. Jadi hanya sekarang dia bisa keluar dengan bebas. Dia mengaktifkan kemampuan yang memungkinkannya meluncur di antara kabut dan maju ke wilayah berbahaya. Di mana dia menemukan sekelompok Hellhounds, namun dia bersemangat karena itu adalah tempat yang sempurna untuk mencoba jatuh ke dalamnya. Saat dipanggil, Kairen mencium bau darah dan berkata bahwa dia tidak tahan lagi, dia perlu memotong sesuatu. Hellhounds melompat ke arahnya. Qian berkata agar dia makan sebanyak yang dia mau, dengan itu dia mulai membunuh makhluk-makhluk itu. Mengaktifkan kemampuan bernama badai kabut marah, setelah menghabisi Hellhounds, dia mengeluarkan darah dari kepala mereka dan meminumnya. Dengan ekspresi kegilaan dia berkomentar bahwa ini persis yang dibutuhkan sementara Kairen. Bersemangat dia berkata, mereka akan terus berburu dan Kairen menjawab bahwa makhluk-makhluk itu terlalu lemah. Qian meyakinkan agar tidak khawatir karena malam masih muda dan ada banyak monster. Kairen berkata bahwa dia bersemangat sebuah gerobak melewati gunung. Di dalamnya ada seorang gadis berambut putih seseorang, di dalam memperingatkan bahwa tempat itu sangat berbahaya dan mereka harus mundur. Namun gadis itu berkata agar jangan memperlakukannya seperti anak kecil. Dia adalah putri kerajaan dan kewajibannya membantu keluarga. Dia memperingatkan jika wanita itu berkata sesuatu lagi, dia akan melampiaskan amarahnya padanya. Gadis itu menyebutkan bahwa tuan muda, Bertie, juga berada di garis depan dan seusia dengannya. Dia bertanya apakah Duke berani membawa anak yang lebih muda itu. Pendamping menjawab tidak, itu adalah sang pemuda sendiri yang secara sukarela menawarkan diri karena mereka seusia bisa menjadi teman, tapi sang putri berkata bahwa dia tidak tertarik dan akan tidur. Temannya menjawab, baiklah. Lalu sang putri bertanya nama pemuda itu. Pendamping menjawab namanya Qian. Qian Bertie di bawah sinar bulan sang putri merenungkan nama itu. Sementara itu Harpia sedang dipotong. Guayace memberi perintah untuk memeriksa yang terluka di medan perang. Puluhan Harpia dan Griffon sudah menjadi mayat saat mereka bersiap kembali ke markas. Guayace mengamati dan di atas tubuh Harpia seseorang mengeluarkan pedang Estian yang ikut bertempur. Guayace bertanya, apakah dia sudah beradaptasi dengan baik? Di garis depan Xian menjawab, iya, dia belajar banyak hal setiap hari dan Huayace menyebutkan bahwa dia pikir dia ingin pulang tapi sudah beberapa waktu di sana dan dia sangat bangga. Kata-kata itu membuat Xian tidak percaya ayahnya pergi sambil berkata ada sesuatu yang harus dibicarakan. Dengannya keesokan paginya Ciana merasa ini pertama kalinya melihat ayahnya dengan ekspresi bangga malam itu. Juga Ciana keluar berburu sekali lagi. Yang ditemukan adalah Minoka kematian yang biasanya bersembunyi dalam-dalam di lembah. Kairen berkomentar bahwa dia terlihat sangat lelah dan menyarankan agar dia mengizinkan mengambil alih tubuh, tapi Xian menjawab bahwa itu terlalu jelas. Aiden bersikeras mengatakan bahwa daging Minoka beregenerasi jauh lebih cepat daripada dia bisa memukul. Meskipun tidak mau mengakuinya, Xian tahu itu benar. Dia sudah lebih dari sebulan di tempat itu meminum darah makhluk iblis tak terhitung. Jadi kenapa dia belum berhasil Minoka menyerangnya lagi? Dan dia berkata tidak ada pilihan, dia memberitahu Kairen bahwa dia akan mengikuti aturannya untuk sementara. Yang membuatnya senang, dia berkomentar, sudah saatnya menjadi gila. Qian mengaktifkan teknik pembunuhan ke-9. Manifestasi dari bila iblis makhluk itu sekarat, dan pahlawan kita menyatakan akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Di bawah sinar bulan, dia mengaktifkan kemampuan Ochopeta ke yang mengambang menebas Minoka dengan banyak sayatan dari atas ke bawah. Mulut Minoca meledak, dan 100 terlihat sangat iblis. Sementara itu, seorang satria menyentuh darah Hellhound, dan berkata itu belum lama mati Julken dan Guayach yang sedang memeriksa daerah itu.
Guayace berkomentar itu tampak seperti karya suku iblis. Namun, saat melihat sayatan di tubuh dia mengatakan itu terasa familiar. Mungkin dari Javiu Julken muncul dari balik batu dan berkata ada sesuatu yang harus dilihat. Guayace bertanya, apa itu saat Julken mengangkat obor datanglah ke Minoka kematian yang terbelah dua yang membuat Guayace terkejut berkata tidak percaya. Organisasi itu ada di balik ini. Keesokan harinya manifestasi bilah iblis menyerahkan tubuh Xian ke Kairen, memungkinkannya menggunakan seluruh kekuatannya, namun jika dia terganggu, pikirannya juga akan sepenuhnya terserap. Keesokan harinya Xian terbangun mengatakan bahwa dia gila karena menggunakan kekuatan itu hanya untuk membunuh seekor binatang iblis biasa. Dia bangun dari tempat tidur sambil berkomentar bahwa dia beruntung telah meminum banyak darah, kalau tidak, tubuhnya akan tiba-tiba runtuh. Kairen berkomentar bahwa dia mengerti sesuatu, dia terlihat seperti anak berumur 10 tahun tapi tidak berbicara atau bertindak seperti itu. Selain itu, ini pertama kalinya dia menggunakannya tapi dia tampak sangat akrab dengannya, bahkan dia tahu seluruh geografi lembah dan bertarung, seolah-olah dia menguasai teknik kabut selama lebih dari 30 tahun. Kairen teringat bahwa dia pernah menyebutkan bahwa dia sudah mati sekali dan sekarang dia yakin dia adalah seorang regresor benar. Xian berkata bahwa dia sudah menjelaskannya dengan jelas tapi dia tidak mengerti. Kairen bingung berteriak bahwa dia tidak bisa mengerti sesuatu yang serius jika dia menjelaskannya dengan cara yang begitu sederhana. Xian berkata bahwa menjelaskan itu membosankan. Dia mengamati bagaimana dia bertarung dan berkomentar bahwa tidak seharusnya mudah mengalahkannya dengan sebilah pedang iblis. Pasti dia kalah dari pembawa Drandar, yang berarti dia kalah dalam duel atau dikhianati. Mengingat ekspresi monster itu di depan pedang suci, Kairen yakin bahwa dia dikhianati. Dia berkata bahwa jika dia kembali untuk membalas dendam, dia harus mengingat sesuatu. Jika dia melihatnya malas atau lemah, selama 1 detik, dia akan langsung melahapnya. Xian memukulnya dan memerintahkannya untuk diam, karena dia adalah guru. Kairen jatuh ke tanah terluka. Sementara dia tersenyum berpikir bahwa dia memiliki kepribadian yang persis sama seperti sebelumnya. Dia keluar dari tenda, Chen Emily memanggilnya dan dia bertanya apa yang terjadi. Melihat sekeliling dia menyadari bahwa semuanya kacau. Emily memegangnya dengan sangat kuat. Ketakutan, dia memberitahunya bahwa mereka menemukan tubuh seekor binatang iblis di pintu masuk lembah. Xian tampak ragu takut bahwa mereka telah menemukan Minoka kematian. Emily menambahkan bahwa sudah lama mereka tidak menemukan binatang setingkat tinggi begitu dekat dengan perbatasan. Xian bertanya apakah ada hal lain yang harus dikatakan. Emily gugup menatapnya. Sementara dia bertanya lagi, apakah seseorang mengatakan sesuatu tentangnya, apakah ada rumor? Tiba-tiba, muncul seorang satria di belakangnya memanggil namanya itu Julken yang memberitahu bahwa Adipati ingin berbicara dengannya. Xian tahu dia dalam masalah karena malam sebelumnya. Saat berburu kelompok ayahnya muncul, dia harus meninggalkan tubuh-tubuh Gel tanpa bisa membersihkan apapun. Hal terakhir yang dia inginkan adalah menarik perhatian sebelum masuk akademi dia. Sampai di tenda ayahnya yakin bahwa ayahnya sudah tahu semuanya. Ayahnya menyapanya, sementara Xian merasa tidak nyaman dengan apa yang akan dikatakan. Guayace memerintahkannya duduk dan Xian mengerutkan kening, berpikir bagaimana dia akan keluar dari situasi ini. Ayahnya berkata akan langsung bertanya apa yang dia lakukan malam sebelumnya. Berkeringat, Xian berbohong mengatakan bahwa dia tidur lebih awal. Guayace tampak mempercayainya untuk sesaat tapi merasa aneh karena luka-luka pada Gel. Jun sangat mirip dengan yang dibuat oleh pedangnya. Apakah dia berlebihan berpikir seperti itu? Xian bertanya apakah ada masalah? Sementara Guayace merasa tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa melakukan hal seperti itu. Xian memanggil ayahnya lagi, yang bertanya apakah dia sudah mendengar apa yang terjadi tadi malam. Guayace menyebutkan bahwa mereka masih perlu menyelidiki tapi tampaknya terkait dengan organisasi Kabut Ayah. Jika ada sesuatu yang tidak pasti bertanya, Kabut Ayah menjelaskan bahwa itu adalah organisasi yang ada sejak zaman kuno dan tujuannya tidak diketahui, namun mereka telah membantai banyak bangsawan dengan alasan pemurnian. Tiba-tiba mereka menghilang, terakhir kali terlihat adalah 300 tahun yang lalu, tapi kabut yang sama hadir di Minoka. Kematian itu residu kekuatan yang hanya ditinggalkan oleh mereka yang menyembah Dewa Kabut. Menurut Guayace yang membunuh Minoka itu berasal dari organisasi itu. Xian terkesan bahwa ayahnya berhasil melacak organisasi yang hilang selama 300 tahun. Hanya dengan itu Guayace berkomentar bahwa dia tidak tahu mengapa mereka menghilang, tapi memperingatkan agar berhati-hati karena akan melaporkan ini ke kekaisaran. Protagonis kita merasa lega, berpikir bahwa dia akan berhasil lolos dari kecurigaan. Sementara itu Guayace merenung bahwa tidak masuk akal mengaitkan seorang anak muda sekecil itu dengan semua itu dan mengakhiri percakapan lalu bertanya kepada Xian apakah dia pernah mendengar tentang kunjungan yang akan mereka terima hari ini. Xian menjawab bahwa dia mendengar seseorang dari keluarga kerajaan akan datang. Guayace mendekat dan mengonfirmasi itu tapi menyebutkan yang ingin memintanya tolong kecil sambil berkeringat 100 merasa penasaran dengan permintaan itu. Seorang satria mengumumkan kedatangan yang mulia Guayace.
Dan semua di medan perang membungkuk untuk menyambut kaisar. Kaisar yang tampak seperti vampir pucat menyapa Guayace, mendekat dan mengatakan bahwa mereka adalah teman lama, jadi tidak perlu formal. Lalu bertanya apakah anak laki-laki di sampingnya adalah putranya. Xian memperkenalkan dirinya sebagai yang termuda dari keluarga hijau. Kaisar berkomentar bahwa luar biasa melihat putra Guayace di garis depan, benar-benar anak-anaknya. Luar biasa permintaan yang Guayace minta pada Xian hanyalah agar dia tampil sebagai putranya. Di kehidupan sebelumnya, Xian selalu bersembunyi. Dan tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Kaisar berkata, ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan seseorang lagi. Sebuah sepatu turun dari gerobak, dan orang itu memperkenalkan diri sebagai Arin Sevelrus, putri kelima dari kekaisaran. Xian ingat bahwa dia dikenal sebagai Putri Malang. Salah satu permintaan yang Guayace minta adalah agar Xian mengawal gadis itu. Xian bingung karena dia tidak terlalu kuat dan ingin tahu mengapa ayahnya meminta itu. Guayace menjelaskan bahwa dia hanya ingin Xian menemaninya karena mereka berdua akan masuk akademi yang sama, dan seumuran Xian ingat bahwa di kehidupan sebelumnya dia melihatnya di akademi saat berganti kelas beberapa kali. Lalu Guayace berkata bahwa selalu baik mengenal seseorang dari keluarga kerajaan, dan meskipun dia tidak akan tinggal lama, ini adalah kesempatan bagus protagonis. Kami berpikir bahwa dia tidak terlalu tertarik, tapi dia mengerti niat ayahnya ingin agar Xian memiliki hubungan dengannya seperti yang Guayace miliki dengan kaisar. Namun Xian menghela napas dan berpikir bahwa ayahnya memilih orang yang salah. Karena gadis itu tidak akan berguna untuk apa yang dia inginkan meskipun dia tidak bisa mengungkapkan alasannya. Karena hanya dia yang tahu masa depan, Xian memutuskan untuk sementara mengikuti perintah. Saat mereka berjalan bersama pasukan Arin bertanya mengapa danau itu merah. Xian menjelaskan bahwa itu adalah danau darah dan tidak ada alasan khusus mengapa warnanya seperti itu. Makhluk yang terluka masuk ke danau untuk memulihkan mana, dan itulah sebabnya warnanya seperti itu. Arin bertanya mengapa ada begitu banyak sisa monster, dan Xian mengatakan itu pada dasarnya alasannya. Lalu Arin bertanya apa yang ada di ujung danau. Xian menjawab ada kerajaan iblis. Dan dia bertanya apakah ada raja iblis di sana. Tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya asap kuning melintasi langit, dan Arin bertanya itu apa. Xian menjawab bahwa cahaya emas berarti masuknya makhluk iblis. Dia ketakutan bertanya apakah mereka sudah tiba. Sementara itu Guayace memberi perintah untuk melindungi yang mulia dan menuju pos ketiga. Kaisar berkomentar bahwa dia kecewa, dan Guayace bertanya apa maksud kaisar mengeluarkan pedangnya. Dia berkata bahwa dia tidak di sini hanya berkunjung, tapi karena bosan dan merindukan pertempuran. Guayace menunduk dan berkata bahwa dia mengerti. Kaisar memberitahu kelompoknya bahwa mereka akan membantu tim pemberantasan membasmi makhluk. Arin bingung, bertanya apakah dia benar-benar akan bertarung melawan makhluk itu. Dia menjawab ya, meskipun dia di belakang selalu bertarung di garis depan. Xian Arin dengan tekad berkata bahwa dia ingin ikut dengannya. Xian mempertanyakan Arin tentang apa yang dia lakukan. Sementara dia bersikeras bahwa mereka seumuran jadi tidak masalah, namun Xian memperingatkannya bahwa medan perang bukan taman hiburan. Dia terus bersikeras, mengatakan tidak apa-apa, dia ingin pergi. Xian lalu memanggil Julken yang muncul di belakangnya dan berkata bahwa dia akan membawanya ke tempat yang paling aman. Mungkin Arin berbalik dan Julken berkata, ayo ikut aku putri. Berteriak Arin berkata pada Xian bahwa dia kasar karena memperlakukan putri kekaisaran seperti itu. Mendekat, Xian memperingatkan bahwa waktu yang dia buang di sana bisa menyebabkan kematian banyak orang. Di garis depan dia bertanya apakah dia akan bertanggung jawab atas itu. Arin mulai menangis menunjukkan bahwa pada akhirnya dia masih anak kecil. Xian berbalik dan berkata agar dia pergi segera dan berhenti bersikap manja. Ketiganya diam tanpa berkata sepatah kata pun. Di medan perang para prajurit sedang diserap oleh apa yang tampak seperti siput iblis. Guayace mengangkat pedangnya dan memerintahkan untuk kembali ke formasi mengarahkan ke makhluk dan berkata lindungi yang mulia dan basmi semua binatang itu. Dengan teriakan perang para prajurit menyerbu ke pertempuran. Dia dan yang parah memiliki dua istri, satu bernama Ana yang sudah meninggal dan satu lagi dikenal sebagai Cassandra. Penguasa saat ini dari kekaisaran. Istri pertama memiliki dua anak dan istri kedua juga. Namun putri kelima lahir dari seorang petani sehingga semua orang meremehkannya. Meskipun begitu dia tidak pernah tunduk pada siapapun. Sebagai keturunan keluarga kekaisaran, Kairen memenuhi semua kewajibannya dan belajar lebih banyak daripada yang lain. Namun banyak yang menentangnya. Dengan tuduhan palsu, Kairen diusir dari istana kekaisaran dan dikirim ke tempat terpencil. Karena itu dia menerima gelar Putri Malang. Kairen bertanya pada Qian, apakah itu bukan yang dia dengar dari ayahnya di kehidupan sebelumnya? Qian berkomentar bahwa dalam hal politik dan kerajaan, hal-hal biasanya seperti itu. Sementara siput listrik sedang dipotong di medan perang, Qian mengamati ledakan dari kejauhan dan mengakui bahwa kaisar benar-benar luar biasa. Kaisar menancapkan pedangnya ke tanah dan mengaktifkan petir suci yang dengan mudah mengalahkan semua siput di sekitarnya. Qian pernah mendengar bahwa sihir kaisar mencapai 8 bintang.
3 jika dia bukan kaisar, dia akan menjadi presiden Dewan Sihir. Jelas makhluk-makhluk sedang itu bukan apa-apa baginya. Beberapa waktu kemudian, Guayace dan kaisar sedang minum bersama. Mengenang masa lalu, kaisar berkomentar tentang kondisi kekaisaran saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bangsawan dibunuh yang meningkatkan ketegangan. Guayace menyebutkan bahwa mungkin ada hubungan antara kejadian-kejadian itu. Kaisar mengungkapkan bahwa semua bangsawan yang dibunuh dianggap pejabat korup dan dalam semua kejahatan ditemukan kabut hitam. Guayace tahu sesuatu tentang itu. Yang pertama, Guayace menjawab bahwa tampaknya pengikut kabut hitam telah memulai kembali aktivitas mereka karena dia juga menemukan sesuatu yang serupa dekat markas. Kaisar berkomentar bahwa mungkin itu benar, tapi mereka perlu menyelidiki lebih lanjut. Bahkan dia menyebutkan bahwa dia ingin berterima kasih kepada orang-orang itu karena menyingkirkan sampah itu, meskipun itu memicu banyak ketegangan di kekaisaran. Ada sesuatu yang secara khusus menarik perhatiannya. Salah satu bangsawan mengklaim bahwa putri kelima terlibat dalam insiden-insiden itu. Guayace bertanya apakah ada yang mencoba mengaitkannya dengan itu. Kaisar mengakui bahwa tidak masuk akal menyalahkan seorang gadis dan meminta Guayace bahwa jika dia mati, jagalah putrinya. Guayace bersumpah pada janji itu dan kaisar berterima kasih. Malam itu, saat hujan turun di tenda, Emily bertanya pada Xian apakah dia benar-benar melakukan itu. Xian mengabaikannya dan mengatakan akan keluar. Emily bersikeras ingin tahu apakah dia benar-benar mengatakan hal-hal itu pada putri. Dia memperingatkan bahwa jika terus seperti itu, dia tidak akan pernah menikah dan akan menjalani hidup sebatang kara. Emily, Xian mengatakan jangan terlalu dipikirkan, dia akan berlatih dan dia bertanya apakah benar-benar akan keluar dalam hujan itu. Dia mengatakan jangan khawatir dan suruh dia tidur, tapi Arin sudah di sana. Emily terkejut dan bertanya siapa Arin. Dia menurunkan tudungnya dan bertanya apakah Xian akan pergi, tapi jika tidak sibuk ingin bicara sesuatu, melihat putri. Mata Emily bersinar penuh semangat. Arin bertanya sudah berapa lama mereka di sana, dan Xian menjawab lebih dari sebulan. Namun dia ingin tahu alasan kunjungannya. Dia agak ragu dan tidak berkata apa-apa, dan keduanya meminta Emily meninggalkan mereka berdua. Emily dengan senyum nakal pergi sambil berkata agar mereka menikmati tenda. Xian tahu dia berumur 40 tahun dan sama sekali tidak tertarik padanya. Arin meminta maaf atas kejadian pagi itu. Xian merasa tidak nyaman, mengakui bahwa dia juga bertindak salah dan dia tertawa mengatakan dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia mengatakan tahu bahwa dia dikenal oleh orang-orang di sekitarnya berbeda darinya. Xian tidak menyangka dia punya kepribadian seperti itu. Dia mengatakan tahu bahwa dia pergi ke akademi dan ingin menjadi temannya, namun Xian memotong, minta maaf dan mengatakan sayangnya tidak bisa membantunya. Jika dia di sana untuk mencoba mendekatinya lebih baik, dia pergi. Dia menundukkan kepala mengatakan hanya menyebutkan itu agar mereka mendekat, tapi dia sangat kejam. Apakah dia pikir dia hanya putri bergelar saja? Xian tidak berkata apa-apa sambil menangis. Dia mengatakan sekarang mengerti dari sudut pandangnya tidak bisa mendapatkan apapun dengan mendekatinya. Dan meminta maaf telah membuatnya membuang waktu. Mungkin salah berpikir bahwa mereka bisa berbicara. Hanya saja dia benar-benar berbeda dari Lord Sel. Mendengar nama itu membuat Xian terkejut. Keesokan harinya dia berbalik dan memegang lengannya. Tapi dia memerintahkan untuk melepaskannya dan bertanya mengapa Xian bertindak seperti itu. Xian bertanya bagaimana dia tahu tentang kakak laki-lakinya. Dia mengatakan bahwa dia mengenalnya saat mengunjungi akademi tahun lalu dan dia menyuruhnya untuk terus menjadi putri yang kuat itu. Mengetahui sifat kakaknya dengan sangat baik. Dia tahu tidak ada gunanya memberikan nasihat. Itu berarti manipulasi sudah dimulai saat itu. Rencana untuk menghabisi putri Arin 100. Lalu dia berkata akan memberikan nasihat. Tiba-tiba toko mulai bergoyang. Emily masuk tiba-tiba dan memberitahu mereka berdua untuk segera lari. Namun sebuah pilar hampir menimpa mereka. Ledakan terjadi dan Emily terlempar keluar dari toko. Dari kejauhan semua melihat ogre raksasa dan mengenali itu adalah toko tuan muda. Emily putus asa menangis untuk keduanya sementara ogre mengangkat tongkat. Kaisar bertanya maksudnya apa? Seorang satria melapor bahwa toko tempat Putri Arim berada diserang oleh makhluk tingkat tinggi. Dia kemudian memerintahkan untuk membawa semua pasukan dari garis depan pertempuran sementara itu. Ingin tahu siapa yang ditemui di tempat berbahaya itu, ogre raksasa terus menghancurkan seluruh bagian belakang markas. Bersembunyi di sana, Xian tidak percaya ada ogre di bagian itu, jenis makhluk yang hanya muncul di kedalaman lembah. Dia bertanya-tanya apakah ini salahnya. Ketika Emily memanggilnya, dia menangis dan berkata dia pikir dia sudah mati. 2. Mengingat saat benturan berhasil menangkap Arin dan mengalihkan pukulan, jelas seseorang yang naik ke tentara Raja Iblis tidak akan mati oleh ogre. 3. Arin bertanya apakah para ksatria baik-baik saja dan Emily memberitahu semuanya baik-baik saja, mereka sangat kuat. Tapi dia menangis mengatakan jika dia tidak ada, ini tidak akan terjadi. Semua salahnya
Para ksatria mengatakan tidak apa-apa, kewajiban mereka adalah melindungi mereka. Sambil tersenyum salah satu berkata, bisa percaya mereka akan mengorbankan nyawa mereka. Namun Xian memperingatkan untuk lari dan sebuah tangan ogre datang dari belakangnya. Yang malang itu tertimpa dan langsung meludah darah. Ogre raksasa mengangkatnya. Saat berada di punggung keduanya, Xian berkata pada putri untuk naik ke punggungnya dan ogre tampak mencium bau tertentu. Dia mengenali bahwa, seperti yang dia duga, monster itu ada, karena dia akan memberitahu Emily untuk membawa Putri Yuya. Tapi sebelum selesai, dia sudah menangkapnya dan lari. Yang malang itu pikir dia cepat saat melarikan diri. Ogre datang untuk menghancurkannya, tapi dia tidak bisa menggunakan pedang iblis agar tidak dicurigai. Dia penasaran mengapa makhluk itu memburunya dan bau apa yang dia cium. Kieran mengatakan, dia telah minum darah banyak makhluk iblis, dan sekarang bagi monster itu bau yang mengerikan yang menarik mereka. Qian marah, sialan dia tahu tapi tidak bilang apa-apa. Dia tersenyum bertanya, apakah dia lupa bahwa yang dia inginkan hanyalah tubuhnya. Dia menangkap dan memeluknya, mengubahnya menjadi belati yang bertanya apa yang dia lakukan. Qian sadar tidak ada pilihan. Dia harus bertarung habis-habisan melawan monster itu. Dia melompat berkata tidak peduli dan ogre menyerang dengan pukulan. Dengan satu gerakan, dia berhasil merobek lengan monster itu, muncul di belakang leher dan juga memotongnya. Pria itu bergaya, dan dengan dua tebasan monster itu mati di tanah. Dia berkata sekarang hanya tersisa membunuh yang penasaran. Di depannya ada banyak makhluk yang membuat Keiran berkata sangat bersemangat untuk festival ini, namun dia kaget saat muncul naga iblis, naga mengaum ke langit, dan Keiran berkata jangan takut, itu masih anak anjing. 100, segera mengaktifkan manifestasi pedang iblis, mengarahkan belati berkata harus memangsanya. Sementara itu tentara menghadapi ogre yang menyerbu markas. Kaisar dan Guayace baru saja membunuh yang terakhir. Dia bertanya apakah ada jejak putri. Guayace minta maaf mengatakan dia ada di toko anaknya. Dan Kaisar berkata pasti khawatir tentang anaknya. Dia menjawab tidak perlu khawatir tentang makhluk itu. Yang penting adalah putri. Kaisar terkejut. Astaga, ayah itu kejam. Tiba-tiba seseorang memberitahu mereka menemukan putri Arin dan dia datang untuk berbicara dengan ayahnya. Emily berkata, dia bertanya apakah dia terluka dan dia menjawab tidak tapi harus lari untuk menyelamatkannya. Tuan Muda Xian dalam bahaya karena kesalahannya, dia menyuruhnya tenang dan jelaskan dengan baik. Guayace bertanya pada Emily apakah dia pelayan Xian, dan dia mengonfirmasi lalu dia menyuruhnya segera jelaskan apa yang terjadi sambil gemetar. Emily menjelaskan bahwa Qiana menarik perhatian makhluk-makhluk itu agar sang putri bisa melarikan diri. Guayace tidak berkata apa-apa. Salah satu ksatria mengatakan bahwa dia ingat lokasinya jika diberi perintah, mereka bisa pergi menyelamatkannya. Kaisar berteriak pada Guayace ingin tahu mengapa dia belum memberi perintah untuk segera pergi. Tapi Guayace mengatakan mereka tidak akan pergi Kaisar, dan Arin terkejut bertanya apa yang dia katakan. Guayace mengatakan pemulihan yang mulia adalah prioritas jika tempat ini jatuh. Emily makhluk iblis akan menginvasi seluruh kerajaan dulu, mereka harus membangun kembali markas, karena itu cara untuk menghindari kerugian lebih banyak. Emily lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan Tuan Muda. Guayace mengatakan bahwa anak itu sudah menjalankan tugasnya dengan mengevakuasi sang putri dan begitulah cara kerja di rumah Verte Kaisar, dan Arin mengamati saat dia berkata begitu. Dia berpikir sekali lagi semuanya adalah kesalahannya. Tiba-tiba mereka mendengar raungan di langit saat Arin melihat ke atas. Dia melihat naga terbang lewat, namun dia tidak percaya melihat anak kita yang sedang memegang ekor naga dan dibawa pergi. Di dunia ini naga adalah makhluk yang paling dekat dengan para dewa selain dianggap sebagai makhluk hidup yang paling berevolusi. Biasanya merupakan kehormatan bertemu makhluk mulia seperti itu. Lalu, kenapa naga itu terbang begitu dekat dengan orang-orang ini? Arin berteriak memanggilnya dan Kaisar bertanya pada Guayace, apa yang dilakukan putranya di sana? Guayace diam dan Kaisar terus bertanya mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, di atas sana 100 tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya ingin minum sedikit darah, tapi sekarang keadaan menjadi rumit. Begitu naga muncul, dia menantangnya. Dia melihat banyak monster lemah menyerangnya dan berkata pada lalat-lalat itu, untuk pergi dulu dia menggunakan kemampuan kabut marah dan memotong seluruh medan perang. Dia mendekati naga dan menyadari bahwa secara aturan naga itu belum dewasa, tapi naga itu menyiapkan serangan. Dan anak itu merasa takut ledakan terjadi, dan sebuah petir memotong medan perang. Dia berhasil menghindar dan di samping kepala naga dia berkata bahwa itu hanya bayi, lalu bagaimana berani dia meludah tepat di wajahnya. Dia melancarkan serangan yang mengenai mata naga itu, tepat dia tergantung di udara, dan naga itu memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya dari depan. Saat hampir tertusuk, dua tersenyum tipis dan mengaktifkan pedang kabut menggunakan 8 kelopak yang mengambang memotong naga dari berbagai arah. Makhluk itu jatuh dan menghancurkan seluruh tanah. Dia merasa benar-benar mustahil membunuh naga.
Bahunya sudah lelah, tapi sekarang saatnya serangan terakhir, saat naga mengepakkan sayapnya, untuk menciptakan jarak Xian tahu naga akan menggunakan petir lagi, namun saat naga melihat naga itu melarikan diri ketakutan mati-matian terbang, mengepakkan sayap Xian melompat ke arahnya, berkata kau tidak akan melarikan diri. Sialan, dan begitulah dia berakhir, tergantung pada makhluk itu masalahnya saat dia melihat ke bawah. Semua orang melihatnya. Lalu bagaimana dia akan menjelaskan ini di sini? Keiran bertanya mengapa dia bertingkah seperti patung dan dia menjawab, apakah kau tidak melihat semua orang di bawah sana? Keiran sangat marah mengatakan bahwa sekarang dia harus menggunakannya karena sudah memanggilnya. Tapi Zian menjawab jika dia melakukan sesuatu yang iblis, mereka akan mengakhiri tumpukan dia, lalu berteriak, jadi apa yang akan kau lakukan bocah? Dia berkata dia sedang berpikir dan menyuruhnya diam dari bawah. Guayace mulai mengucapkan mantra cahaya satu Xian, langsung mengenali itu serangan 8 bintang. Dua tidak percaya bahwa ayahnya akan melancarkan mantra itu melawan anaknya sendiri 3. Dan itulah yang dia lakukan saat mengangkat pedangnya ke langit 100 sangat putus asa. Bertanya, ayah macam apa yang dia miliki tapi naga turun ke pedang-pedang itu. Dan mulai menghindar. Semuanya dia berkomentar, kerja bagus, naga selamat teman, jangan sampai kena pukul masalahnya salah satu pedang. Muncul dari belakang saat melihatnya hampir dari depan, dia tahu dia tidak bisa. Menghindarinya pedang itu melewati kaki tempat dia berpegangan, dan Xian terlempar ke udara. Saat jatuh dia sedih berpikir bahwa dia kehilangan panci masaknya. Sementara Keiran berteriak agar dia melindungi dirinya karena dia akan jatuh dengan kepala dulu, begitu anak kita. Sementara Keiran berteriak agar dia melindungi diri karena dia akan jatuh kepala dulu, begitu anak kita. Berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan teknik kabut apapun, dia muncul di wajahnya sambil berkata agar dia berhenti terlalu berhati-hati. Bahwa dia akan mati jika terus seperti itu, dia menyuruhnya diam karena sedang berpikir. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia benar-benar tidak akan mati dan dia tidak percaya bahwa dia akan melompat sampai dia punya ide. Di bawahnya ada sungai merah dan dia berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia akan langsung ke sana dari kejauhan. Seseorang melihat naga yang melarikan diri dan berkomentar bahwa itu aneh melihat sesuatu seperti itu. Orang di belakangnya berkata bahwa mungkin itu hanya seorang pemuda yang tersesat dari kelompoknya. Pria berambut perak menunjuk ke suatu arah dan bertanya apakah ada iblis di sana, tapi temannya menjawab bahwa sebenarnya itu adalah wilayah manusia. Dia melihat ke cakrawala dan berkomentar bahwa seharusnya tidak mungkin manusia mengalahkan naga. Berhenti sebentar, dan pria berkacamata bertanya apakah ada yang terjadi. Dia menunjuk dan berkata bahwa dia merasakan energi aneh berasal dari arah itu yang hampir familiar. Temannya menjawab bahwa mereka bisa pergi melihatnya. Namun dia memperingatkan bahwa dilarang membinasakan semuanya hanya karena bosan. Dia mengembangkan sayapnya dan berkata bahwa tidak apa-apa, dia tidak akan menyebabkan masalah. Dia terbang pergi sambil berkata bahwa dia akan segera kembali. Sementara itu Zian keluar dari danau darah, dia melompat ke atas batu sambil mengutuk sampai generasi ke-10. Dan bertanya pada Keiran apakah dia masih hidup. Keiran yang seluruh tubuhnya tertutup darah, berkata agar dia tidak bicara karena dia sedang memikirkan bagaimana membunuhnya. Dia berkata bahwa dia akan membersihkannya sedikit saat mereka kembali, dan dia menjawab bahwa itu baik-baik saja. Namun Zian berkata agar dia bangun karena mereka berada di kerajaan iblis. Zian berkata agar dia tidak khawatir karena sangat jarang menemukan iblis tingkat tinggi di tempat itu. Seseorang di belakang mereka berkomentar bahwa dia tahu akan menemukan sesuatu yang menarik. Zian terkejut mendengar suara yang tidak akan pernah dia lupakan. Iblis di belakangnya bertanya apakah dia manusia. Dan Xian tahu itu Raja Iblis Belkarion. Dia ingat bahwa di masa lalu pria ini mengatakan hal yang sama kepadanya. Bahwa Xian seperti kejahatan yang terkumpul dalam satu orang. Belkarion bertanya mengapa dia tidak menjawab apakah dia bukan manusia. Tiba-tiba dia berada tepat di belakangnya bertanya apakah dia benar-benar ingin bertarung. Xian ketakutan. Dia berbalik dan melancarkan serangan, tapi Belkarion menghindar dengan mudah. Namun dia berhasil memotong sedikit helai rambutnya. Ini membuat Belkarion terkesan yang berkomentar bahwa ras benar-benar memiliki kemungkinan tak terbatas. Keiran bertanya siapa? Dia dan Xian menjawab bahwa dia adalah Raja Iblis. Dia berkata bahwa jika pria itu adalah Raja Iblis, tidak ada cara untuk mengalahkannya. Dia tahu itu mustahil. Pilihan terbaiknya adalah melarikan diri dari sana. Tapi tangannya gemetar dan bertanya-tanya apakah dia mampu. Dia terkejut ketika Belkarion berkata agar dia tenang. Dia berkata bahwa dia tidak datang ke sana untuk bertarung dengan anak kecil. Demi Tuhan, dia berbaring di tanah sambil berkata, apakah kamu benar-benar pikir aku akan memukul anak kecil? Xian benar-benar bingung. Bertanya-tanya mengapa pria itu berbaring. Belkarion berkata bahwa dia akan bertanya sekali lagi apakah dia manusia. Xian menjawab iya dan Belkarion ingin tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Protagonis kita menjelaskan bahwa dia dibawa oleh laut dan iblis berkomentar bahwa sepertinya ini adalah pertama kalinya dia di kerajaan itu. Namun dia berkata bahwa dia merasakan energi aneh dan bertanya pada Zian, siapa dia? Dia menjawab bahwa dia hanya manusia biasa.
Belkarion berkata bahwa meskipun dia berkata begitu, sepertinya dia tahu siapa dia. Anak kita menjawab bahwa itu tidak masuk akal. Bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Belkarion mengulurkan tangan dan berkata bahwa mungkin saja, karena ini juga pertama kalinya dia melihat manusia. Lalu dia bertanya mengapa dia datang ke sana, sementara dia bertanya-tanya mengapa anak itu begitu tenang. Belkarion berkata bahwa dia merasakan energi aneh. Saat sedang berjalan-jalan, dia menjelaskan bahwa sebagai Raja Iblis, dia harus mengawasi tanah yang dia kuasai. Belkarion lalu berdiri dan berkata pada Xian agar mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Xian menjawab, kamu adalah Raja Iblis yang mengawasi tanah yang kamu kuasai. Belkarion menunjuk dan berkata bahwa dia tidak terlihat terkejut. Sekarang dia yakin bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat karena tidak ada anak yang bereaksi seperti itu. Xian tahu bahwa invasi ke kerajaan iblis akan segera dimulai, tapi pria ini benar-benar berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga sikapnya berubah begitu banyak, lalu dia bertanya sebagai Raja Iblis. Apa yang ingin dilakukan Belkarion tersenyum dan berkata bahwa itu cukup ceroboh bertanya sesuatu seperti itu pada Raja Iblis. Lalu dia berkomentar bahwa itu jelas selama bawahannya masih hidup dan makan dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, tapi semuanya berubah jika seseorang mencoba mengubah itu. Dalam hal ini dia akan menghabisi semuanya. Itu adalah kewajiban sederhananya sebagai Raja Iblis selama 1 detik. Xian merasakan aura iblis yang sama dari pria yang menyerang kekaisaran pertama kali, entah bagaimana dia harus mencegah itu terjadi lagi. Lalu dia bertanya kepada Belkarion apakah dia bersedia membuat kesepakatan. Belkarion bertanya apa kesepakatan itu, Xian? Menjelaskan bahwa di masa depan akan terjadi sesuatu, sebuah insiden yang akan membahayakan semua bawahannya dari Carrion. Dia disuruh menjelaskan lebih baik omong kosong yang dia katakan. Xian jelas tidak tahu persis bagaimana itu akan terjadi, tapi itu akan menjadi peristiwa yang menjadi katalisator. Untuk memulai perang melawan umat manusia, Carrion menyilangkan tangan dan bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa dia, Raja Iblis, akan menyerang tanahnya sendiri. Xian menjawab itulah sebabnya dia ingin membuat kesepakatan agar apapun yang terjadi dia tidak memulai perang. Carrion berkomentar bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan, tapi bertanya apa untungnya baginya jika menerima. Protagonis menjawab bahwa apapun yang terjadi dia akan membantu Raja Iblis. Belkarion mendekat dan berkata sepertinya dia tahu sesuatu. Xian mulai berkeringat dan Belkarion bertanya namanya. Setelah dia memperkenalkan diri, Belkarion berkata dia akan menepati janji itu sebagai Raja Iblis. Dia terbang pergi sambil berkata dia berharap Xian juga menepati bagiannya, karena sekarang itu adalah sebuah kesepakatan. Raja tersenyum dan berkomentar bahwa perjanjian telah disegel. Setelah pertemuan dengan Raja Iblis, beberapa ksatria bertemu dengan Xian. Saat melihatnya keluar dari Danau Merah, mereka bilang itu adalah keajaiban dia masih hidup. Itulah sebabnya dia mendapat gelar orang yang selamat dari naga iblis. Lalu dia dibawa ke biara di garis depan, sebuah tempat yang digunakan sebagai rumah sakit militer. Xian meminta seseorang mengulangi apa yang baru saja dikatakan. Arin ragu untuk bicara, akhirnya mengumpulkan keberanian dan kucing itu berteriak bertanya, apakah dia mau menjadi miliknya? Si malang bingung tidak mengerti maksudnya. Tapi dia menjawab tidak tertarik, dia jelas terkejut dan menangis lagi mengatakan itu sudah bisa diduga karena dia adalah putri kelima yang jarang punya kekuatan. Xian dari tempat tidur berpikir bahwa dia jarang berhasil membuatnya kesal. Dia tahu bahwa putri Arin adalah bagian lemah dari keluarga kekaisaran dan dengan risiko yang dia hadapi akhir hidupnya jelas, masalahnya adalah dia tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa saudara laki-lakinya yang sial ada di balik kematiannya. Lalu dia bilang dia benar. Saat ini reglementer tidak bisa menawarkan keuntungan apapun. Dia tidak punya harta, kena 1 pukulan. Selain itu, terlibat secara politik dengan dia sangat berisiko, kena pukulan lain. Tapi dia memastikan akan menjaganya sampai menyelesaikan yang perlu. Dia bertanya apakah reglementer akan melakukan itu? Xian bilang iya itu janji, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia bangkit, berkata dia mengerti bahwa saat dia bisa mengurus dirinya sendiri itu karena dia sudah mengakui kekuatannya. Dia menunjuknya, berkata dia tidak tahu kapan tapi akan membuat dia mengakui kekuatannya. Dia bilang dia sangat antusias. Sambil berpikir beberapa detik lalu dia sedih. Sebelum pergi dia bilang ada satu hal lagi, dia berterima kasih karena sudah selamat. Dia pergi dan dia diam. Di dasar kamp di hutan dekat situ seorang pria bertudung melihat ke kanan kiri. Dia mengambil sebuah benda kotak di tangan dan tersenyum berkata sekarang tidak lama lagi. Sebuah suara berkata, Denzel Crimson. Jadi itu kamu? Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya seolah terperangkap rantai tak terlihat. Orang di belakang berkata itu adalah kotak dimensi kecil dan mengingat garis waktu itu sebelum dipasarkan. Kotak itu bisa menyimpan apapun selama orang itu menginginkannya. Dari belakang Xian, berkata itu adalah mahakarya yang dibuat oleh Dewan Sihir. Dia mengamati pria itu selama setahun penuh, menyelundupkan barang dari kekaisaran. Dia mengambil kotak itu berkata, sekarang akan menyimpannya. 3 ksatria sihir bintang 7. Denzel Crimson yang bertanya siapa dia,
Melihatnya dia mengenali sebagai si Mamberte, dia melempar barang dari kotak ke lantai sementara Venel ingin tahu bagaimana dia tahu itu. Dia mengabaikannya bilang, pasti punya informan untuk tahu di mana berada di waktu yang tepat. Keenam, Denzel terus bersikeras, tidak tahu apa yang dibicarakan, namun Xian bilang dia tidak bisa berbohong. Karena darah makhluk-makhluk itu sudah dijual di kekaisaran, begitulah dia mengirimkan hadiah darah Geljun kepada mereka. Untuk pria itu, dia berkeringat, bertanya-tanya siapa yang memberitahunya tentang anak itu dan apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bagaimana Xian menangkapnya, tapi selama dia bisa bergerak sedikit, lalu dia mengulurkan tangan menggunakan sihir api sambil berkata bahwa Xian harus mati. Dia terkejut dan ledakan itu mengarah ke arahnya. Melihat asap dia berkata untungnya dia menganggap serius. Benar-benar tidak bisa meremehkan anak dari keluarga hijau. Akhirnya dia rileks tapi tiba-tiba tangannya terpotong. Dia berteriak kesakitan dan tidak bisa mengerti apa kabut itu di depannya. Melihat Qian, dia tidak percaya itu berasal dari kabut. Namun Qian menangkapnya dari leher dan melemparkannya ke pohon. Qian memberinya dua pilihan. Mengaku dan mati dengan tenang atau tidak mengaku dan mati menderita di wilayah pertukaran. Di bagian barat ladang, orang-orang sedang mengatur beberapa kotak. Mereka melihat ada dua kotak ramuan dan merasa bersemangat. Mereka hanya penasaran berapa banyak isi kotak besar itu. Namun saat membukanya keduanya terkejut, itu hanya kepala Eren. Satu dari gunung, Kairen bertanya apakah dia biasanya membiarkan orang lain hidup. Dua, dia bilang iya, itu sudah cukup sebagai peringatan. Tiga, orang-orang itu selalu menyelundupkan barang-barang iblis ke dalam kerajaan. Empat, barang-barang itu kemudian sampai ke Dewan Sihir. Sebuah tempat di mana orang-orang melakukan segala macam kegilaan untuk memahami sihir Qian. Dia bilang apa yang akan mereka lakukan dengan darah iblis itu tidak terbayangkan. Jadi mereka harus dihentikan. Kairen bilang dalam kehidupan barunya dia hanya hidup untuk orang lain. Tapi Qian bilang dia hanya mencegah orang lain menggunakan darah iblis. Di kerajaan, di sebuah mansion tertentu, dia sedang menerima surat dan mengetahui bahwa Xian baru saja pergi ke garis depan bersama ayahnya. Ada seorang gadis sangat menarik di tempat tidur. Si penjahat ini tahu cara menikmati hidup. Dia bertanya apakah Qian itu bukan adik laki-laki dari ibu lain. Dia bilang iya dan berkomentar bahwa anak itu bermasalah dalam banyak hal. Kakaknya bilang dia harus melihat Qian. Beberapa koper ditumpuk dan Emily merayakan bahwa akhirnya mereka keluar dari garis depan. Dia yakin akademi akan menjadi tempat yang jauh lebih tenang daripada garis depan. Sementara Han tahu itu akan menakutkan. Akademi bukanlah tempat yang dia impikan, Emily. Sebenarnya itu tempat yang kejam di mana nyawa hancur karena kepentingan politik, tempat yang dikuasai oleh iri hati dan keserakahan, di mana anehnya pelajaran bahkan bukan prioritas, tapi Emily di sana bermimpi mengatakan bahwa dia akan menemukan instruktur gadget. Qian mulai menyadari bahwa dia akan mengikutinya di akademi. Beberapa waktu kemudian, dia kembali ke Kadipaten, mendengar suara, melihat ke samping, dan itu Crunch yang ketakutan. Qian mencoba menyapa, tapi anak itu sudah berlari keluar. Satu Kairen bertanya, siapa idiot itu? Dan dia menjawab itu Crunch. Tapi jangan khawatir tentang dia. Dua Kairen bilang kakaknya itu benar-benar berbeda dan dia menjawab itu tidak masuk akal. Tiga, karena yang berlawanan darinya adalah orang lain. Pintu terbuka dan dia kembali ke mansion. Hanya saja kali ini semua pelayan menyapanya. Sean ingat sebelumnya mereka bahkan tidak memandangnya, tapi sekarang mereka menunjukkan kesopanan yang kecil itu. Mungkin atas perintah ayahnya, aturan kerja keras telah membuat banyak hal berubah. Tahun terakhir ini dia meletakkan tangan di kunci, tapi saat akan membuka pintu dia merasakan energi dan berkata dia sangat mengenal siapa itu sampai membuatnya gemetar karena marah. Dia membuka pintu perlahan dan memastikan bahwa di baliknya hanya bisa ada bajingan itu. Esel berkata, sudah lama tidak bertemu. Sementara semua yang Sean bisa pikirkan adalah dia harus tetap tenang karena tidak berkata apa-apa. Esel bertanya apakah dia sudah melupakan saudaranya. Sean mencoba tetap tenang, sementara Esel berkata mungkin dia sudah lupa karena terakhir kali mereka bertemu saat dia pergi ke akademi. Tapi Sean sudah bermata merah, menyadari bahwa dia tidak bisa tetap tenang. Menyiapkan belati di tangan, dia yakin akan membunuhnya sekarang, tapi Kairen menahan tinjunya dan memperingatkan jika tidak ingin tengkoraknya hancur harus mengendalikan diri. Selain itu membunuhnya sekarang tidak akan seru dengan itu. Dia menenangkan diri dan memberi salam kepada kakak laki-lakinya. Esel bertanya, jadi kamu ingat aku? Sean bilang tidak mungkin melupakan wajah seorang saudara. Agar kepalanya hancur, dia harus mengendalikan diri. Selain itu membunuhnya sekarang tidak akan seru. Dia menjadi tenang dan memberi salam kepada kakak laki-lakinya. Dia bertanya apakah dia ingat dirinya. Sean berkata tidak mungkin melupakan wajah seorang saudara. Dia mengelus kepalanya sambil berkata sangat senang. Dia khawatir adik laki-lakinya tidak mengingatnya. Itu sebuah kelegaan. Bahkan dia mendengar bahwa kemampuan Anggar adiknya meningkat drastis dan segera akan membantu keluarga atau lebih baik lagi di medan perang. Sean berkata itu benar. Dan dia sangat bersemangat untuk membantu saudaranya dalam pertempuran. Dia menatapnya dengan tajam dan mengatakan bahwa dia sangat lega mendengar itu karena alasan dia datang ke sini hanyalah untuk menemukannya.
Xian tahu bahwa Sel adalah tipe orang yang sama sekali mengabaikan mereka yang tidak berguna baginya, dan sekarang dia merasakan bahwa saudaranya hanya ada di sana karena kepentingan menggunakan dia. Dia santai dan mengatakan bahwa dia juga sangat ingin melihat saudaranya. Sementara itu Emily membawa koper mereka berdua dengan kelelahan. Dia meletakkannya di lorong sambil berkata bahwa ini terlalu sulit. Dia berteriak ke arah pintu. Bertanya bagaimana dia berani meninggalkan semuanya pada Emily ketika tiba-tiba dia muncul di depannya. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia mendengar bahwa mereka sangat dekat dan ingin dia terus bekerja keras untuk Sean. Keduanya pergi sambil berterima kasih. Lalu dia berteriak Sean, sambil berkata bahwa dia hampir mati ketakutan. Bertanya mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia ada di sana. Sean mengabaikannya dan meminta dia pergi sebentar. Dan dia ingin tahu mengapa. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa dia tidak akan mengulanginya. Dia takut dengan ekspresinya. Siam pergi ke kamar mandi dan mulai muntah di toilet. Dia pusing dan bertanya pada Ira mengapa dia menghentikannya. Dia menjawab bahwa dia harus bersyukur. Dia berkata bahwa itu adalah kesempatan sempurna jika dia dikalahkan. Dia bisa mengambil tubuhnya. Pria itu, Keiran, berkata bahwa dia tidak mengerti bahwa semakin banyak kebencian yang dia rasakan, semakin baik untuknya. Dia tersenyum dan berkata bahwa memang dia seperti itu. Sementara itu, seorang pria tiba di pintu Ezel dan meminta masuk. Ezel mempersilakan dan pria itu melaporkan bahwa dia telah mengonfirmasi lokasi wanita muda kedua. Ezel bertanya di mana dan pria itu mengonfirmasi bahwa dia tinggal di benua utara, di tanah elf di Pruina. Dia tersenyum, berkata bahwa luar biasa bagaimana dia bisa berdamai, bahkan dengan ras yang membenci orang asing. Itu adalah bukti dari afinitas yang dia miliki. Lalu dia meminta untuk diberitahu jika dia menunjukkan tanda-tanda kembali ke kekaisaran. Pria itu bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi yang mengubah suasana hati. Sel dan dia bertanya mengapa dia berpikir begitu. Pria itu menjelaskan bahwa dia memiliki aura yang jauh lebih bersinar. Apakah bertemu dengan saudaranya sangat luar biasa. Dia berkata luar biasa, mungkin itu cara mengungkapkannya, namun saat ini dia cukup kesal. Pelayan malang mulai gemetar dan meminta maaf. Dia memperhatikan tatapan Siane dengan seksama dan mengartikannya. Sebagai seseorang yang baru saja melihat musuhnya, dia merasa ada sesuatu yang salah, dia tahu ada yang aneh dengan anak itu dan harus mengamatinya dengan dekat. Pelayan berkata bahwa dia mengerti dan menyebutkan akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Dia berdiri menatap keluar jendela sambil mengingat tatapan Sian dan bertanya-tanya apa yang dia sembunyikan. Di depan mansion, kereta berkumpul sementara di Midi berteriak bahwa dia sangat kecewa dengan tuan muda itu. Sian berkata itu salahnya karena dia tidak bisa pergi, karena tidak berguna sebagai pengawal, dan dia marah berkata bahwa seharusnya dia memberitahu lebih awal. Kereta mulai bergerak dan Sian mengucapkan selamat tinggal padanya sambil berkata agar dia tenang, sementara dia berkata agar dia tidak menangis. Hanya karena dia tidak akan ada di sana, Emily membuat wajah mengejek sambil berkata bahwa dia mengerti, sementara Emily terkejut bahwa dia pergi begitu saja. Dia mulai berteriak bahwa meskipun dia diganggu dan dipukul, dia tidak boleh menyerah. Dari kejauhan dia berteriak agar dia kembali dengan selamat. Sementara itu, dia mengingat ketika dia berumur 8 tahun, dia mengalami demam tinggi yang membuatnya pingsan. Saat itu tidak ada yang merawatnya kecuali Emily yang menggendongnya di punggung bahkan di bawah hujan. Dia satu-satunya dari keluarga yang mencoba mencari dokter untuk membantunya. Setelah lama mencari seorang pria tua membuka pintu. Jika bukan karena dia hari itu, mungkin dia akan ditemukan mati di salah satu kamar mansion. Dengan senyum cerah dia berkata bahwa jika dia terus dirawat seperti itu, dia akan mati dan tidak bisa membawanya ke akademi. Karena baginya dia sangat berharga. Sekarang dia sendirian di kereta, tapi terkesan bahwa 6 satria menengah ditugaskan hanya untuk mengantar tuan muda ke akademi. Sekarang dia sendirian di kereta kuda, tapi terkesan bahwa mereka menugaskan 6 satria menengah hanya untuk mengantar tuan muda ke akademi. Mungkin kamu akan melihat darah sebelum sampai di sana. Sudah mulai senja, beberapa ksatria saling memandang, ya, dan mereka memutuskan untuk berhenti di sana, memberitahu Cian yang bertanya seberapa jauh mereka masih berada. Mereka berkata mereka dekat dengan kota pusat Saferuni, kemungkinan akan sampai di sana besok pagi. Sean berkata mengerti dan meminta mereka memanggilnya. Saat mereka selesai mengurus urusan, meskipun dia tahu itu bohong karena hutan itu tidak dekat dengan Zafiro, mereka berkemah di tengah sore di tempat terpencil dan juga berbohong tentang lokasi itu, jelas menunjukkan mereka sedang merencanakan sesuatu. Sian mulai keluar dari kereta ketika diberitahu semuanya sudah siap. Dia keluar pura-pura polos, bilang udara di sana sangat bagus, sudah dikelilingi oleh para kesatria. Dia ingin tahu siapa yang memberi perintah. Di latar belakang, salah satu dari mereka menatap ragu, tetesan keringat mengalir di wajah semua orang, dan tidak ada yang berkata apa-apa. Namun salah satu dari mereka tersenyum kecil. Sean memperhatikan itu dan bertanya sekali lagi siapa yang memberi perintah.
Pria itu mulai menghunus pedang sambil bilang dia tidak perlu tahu karena dia akan segera mati. Mereka mendekat, meminta maaf dan bilang ini bukan masalah pribadi, tapi demi rasa hormat mereka akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan. Jadi dia hanya perlu menutup mata. Kesatria maju siap memotong, pisau hampir mencapai leher saat kepala pria itu sudah terpenggal terbang. Jatuh ke tanah seperti karung sampah dan yang lain terpana tidak percaya. Xian bilang dia akan bertanya sekali lagi siapa yang memberi perintah. Sekarang semua ketakutan, gemetar tidak tahu harus berbuat apa. Xian bertanya kenapa mereka begitu lumpuh. Apakah mereka pikir ini akan semudah itu? Salah satu kesatria berpikir dia bahkan tidak bisa percaya apa yang dilihat matanya. Yang lain mencoba menyerang dari belakang. Tapi dalam sekejap Sean sudah di sisi lain dan sudah memberikan 2 tebasan. Yang berikutnya menerima pukulan di bahu dan satu lagi di lengan. Salah satu mencoba kabur tapi jelas sudah sekarat. Sean hanya menyerang Keiran dari belakang. Pria yang berdiri dan berpikir sekarang menangis bertanya-tanya apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan anak 11 tahun. Dia bahkan tidak bergerak dari tempatnya dan semua sudah mati. Tampaknya naga itu tidak selamat. Untungnya, menugaskan kesatria tingkat menengah untuk misi ini adalah kesalahan. Pria yang menangis jatuh ke tanah. Sean mendekat sekali lagi dan bilang, dia harus bilang, siapa? Pria itu sambil terisak mengaku semuanya karena Duchess Margaret dia agak bingung. Karena bahkan tidak perlu banyak usaha agar pria itu bicara, si malang menangis dan gemetar kenapa dia mengaku ya. Kereta berjalan dan dia membawa Sean dengan tenang, menjelaskan kepada Sean bahwa tampaknya semua ini karena permintaan Tuan Muda Kranz. Dia meminta ibunya agar dengan cara apapun mencegah Sean mengganggunya di akademi. Tampaknya seluruh misi ini adalah hasil dari permintaan itu. Sean teringat si bodoh yang selalu kabur. Dan sekarang ada di balik semua ini benar-benar harus membantunya sedikit di akademi. Pria itu memanggil Xian dengan sedikit malu dan bertanya apa yang akan terjadi padanya sekarang, apakah dia juga akan mati? Xian bilang tidak, dia terlihat sangat melekat pada hidupnya. Pria itu menjawab dia tahu mereka mencoba membunuhnya jadi tidak ada gunanya dia tidak mati. Xian bilang setidaknya bawa kereta dengan benar agar masih ada gunanya saat hidup. Pria itu mengerti maksudnya dan berterima kasih pada Xian. Sean berkomentar sepertinya mereka sudah sampai di kota pusat Saferun, sebuah vas jatuh ke lantai. Margaret bertanya bagaimana mungkin mereka menemukan 6 orang mati. Pelayan melapor itu memang benar. Dan bahwa Tuan Muda Sean tiba di kota Saferun 10 hari yang lalu, Margaret marah, bilang pelayan sudah memastikan tidak akan ada masalah. Lalu apa yang terjadi? Pelayan minta maaf bilang mereka meremehkan anak itu. Dia bilang tidak mungkin anak 10 tahun membunuh begitu banyak orang. Pelayan menyarankan mungkin dia mendapat bantuan dari seseorang yang tidak mereka kenal. Tapi tidak apa-apa, mereka hanya harus mengirim pembunuh untuk menyusup ke akademi. Dia bilang cukup dan kalau ketahuan itu ulahnya dan menyalahkan Kranz. Karena itu, mengingat saat Sean bertanya, apakah anaknya perlu lulus? Dia menggigit bibir bilang cukup. Lebih baik tidak melakukan apa-apa lagi sebelum semuanya jadi rumit. Selain itu, tidak ada yang boleh tahu tentang insiden ini. Jadi yang terbaik adalah menghilangkan semua yang terkait dengannya. Mata-mata dari sel mendengar seluruh percakapan sudah 10 hari sejak mereka meninggalkan Saferun. Brian sudah menjalankan perannya sebagai pelayan selama ini dan tahu kabar tentang kelangsungan hidupnya. Mereka pasti sudah sampai di mansion ya, namun dengan kecepatan ini, dia akan sampai di akademi tanpa masalah. Dia harus mulai bertanya-tanya apakah sebaiknya menyingkirkan Brian. Brian tiba-tiba membuka jendela dengan senyum. Memberitahu bahwa mereka sudah sampai, Xian berkata tidak apa-apa, dia mengerti kota itu membawa kenangan baginya. Tidak bisa dibilang kenangan itu baik, tapi akademi ini banyak berubah baginya. 2 memperlihatkan simbol lambang rumah. Hijau di resepsionis, sedikit bersemangat, 3 gadis itu berkata, akan mendaftarkannya, semuanya sudah beres. Dia akan menerima kamarnya juga dan semuanya akan baik-baik saja. 4 jika mereka memperhatikan dia bertindak agak aneh, mungkin ada masalah. 5, lalu dia menyerahkan surat bersama dengan kunci emas. Sean terkejut dan bertanya apakah dia memberikan yang benar. Brian menjatuhkan koper ke lantai dan terkejut. Brian bertanya-tanya, apakah ini tempat dia akan tinggal? Brian, asrama kerajaan yang terbaik yang mereka punya. Namun Sean ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya ini tidak pernah terjadi pada siapapun. Ini berarti ada pengaruh seseorang agar dia bisa di sana. Brian bertanya pada Brian, apakah itu koper terakhir dan dia menjawab iya, sudah membawa semuanya. Sean meletakkan tangan di mantelnya. Berkata sekarang mereka sudah di akademi dan dia selesai membawa koper, tugasnya selesai. Brian mulai berkeringat dan berkata tunggu, anak muda, lalu Sean melemparkan kantong koin ke arahnya. Yang terkejut bertanya itu apa? Sean berkata itu harus cukup agar dia bisa memulai lagi kemanapun dia pergi. Hanya menasihatinya agar tidak kembali ke mansion atau dia akan mati. Brian diam sejenak tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba dia berlutut dan menyatakan bahwa dia Brian Kendrick, satria resmi lilin, ingin melayani Tuan Muda Sean sampai akhir hayatnya. Brian bertanya-tanya, apakah dia benar-benar seorang satria? Brian menjawab iya. Meskipun mengakui tidak terlalu hebat, jadi sebenarnya dia lebih asisten.
Namun suatu kali ayahnya berkata bahwa untuk seorang satria, tanpa banyak bakat, jika menemukan seseorang yang bisa dipercaya, tidak boleh ragu. Sean berkata itu omong kosong. Brian bingung bertanya maksudnya apa. Sean bertanya apakah dia tidak takut dikhianati? Lalu Brian menjawab tidak, bahkan jika itu terjadi, dia tidak peduli. Sean memperingatkan lebih baik, jangan coba-coba hal seperti itu saat keluar dari pintu. Sean berkomentar, itu merepotkan. Ini upacara masuk dan kemudian mereka akan langsung ke ujian. Brian agak gugup berkata, baiklah. Rektor akademi dan seorang gadis berkomentar bahwa tahun ini banyak orang berbakat. Semua siswa berkumpul di sebuah ruangan. Di tengah ruangan ada seorang gadis dikelilingi aura, satu Aren Sevelru memiliki tingkat sihir bintang 2, fisik nilai B dan elemen cahaya 50, 2 kali 10 pangkat 2. Seorang anak laki-laki bernama Setsa Archan adalah penyihir bintang 3 dengan fisik nilai dan elemen tanah 71 kali 10 pangkat 3. Sang tua menggaruk jenggot berkata anak-anak itu luar biasa, tapi anak dari rumah Ember itu punya tingkat sihir 1 bintang. Fisik kategori S dan elemen kegelapan 92%. Satu instruktur Akademi Siri Kenigriti berkomentar bahwa bahkan dia dikenal sebagai putri Tuhan, memiliki elemen air 88 kali 10 pangkat 2. Sang tua Kundel Kizel, kanselir akademi menyebutkan, menarik bagaimana orang yang semua orang pikir punya bakat tak tertandingi, ternyata dilampaui oleh saudaranya sendiri. Namun, 31 Siri yang menyebutkan bahwa elemennya adalah kegelapan dan rektor menjelaskan bahwa karena sifat kegelapan, beberapa orang tidak memanifestasikannya dan menyia-nyiakan bakatnya. Dia menambahkan bahwa Sean menerima asrama kerajaan. 2 Siri yang mengatakan dia mendengar itu dari instruktur lain. 3 dan rektor menginformasikan itu atas perintah kaisar. Tampaknya Seon menyelamatkan Putri Arin yang bersamanya di garis depan melawan makhluk iblis. Kaisar bahkan mempertimbangkan pernikahan putri kelima yang dikeluarkan dari garis suksesi tahta dan keluarga Berti yang dikenal sebagai tempat lahir para pejuang berbakat. Instruktur bertanya apa yang dipikirkan terjadi dan Siri menjawab jika itu terjadi akan mempercepat pemberontakan di kekaisaran dan mungkin akan ada lebih banyak pertumpahan darah. Rektor berkata untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamati jika anak itu menjadi pahlawan atau bencana. Berjalan di lorong Sean merenung tentang 92%, karena dalam kehidupan sebelumnya itu 80%. Mungkin karena darah makhluk iblis yang dia minum, berjalan dia melihat seseorang, Crunch. Siapa yang terkejut menyebut namanya dengan gugup. Anak gemuk di belakangnya bertanya apakah itu bocah nakal yang memperlakukannya seperti budak. Si gemuk menatapnya dan bertanya apakah benar dia bahkan tidak tahu siapa ibunya. Sean mengenali anak itu sebagai putra seorang markis Paper Peneron. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga berada di sisi Crunch menyiksanya. Jadi dia merasa sempurna menemukan mereka bersama-sama. Si gemuk berkata kepada Crunch untuk minggir, karena bocah itu harus dihancurkan. Crunch berkeringat berkata sebaiknya jangan lakukan itu, tapi dia menerima tendangan dan dilempar ke dinding. Sementara Crunch berteriak putus asa. Ya, Sean bertanya apakah dia ingin membicarakan beberapa hal dan yang ragu menjawab iya bocah itu berkeringat lebih banyak dari pelari maraton. Ketika Sean meletakkan tangan di bahunya, dia memperingatkan bahwa dia tidak peduli jika dia terus merencanakan hal-hal itu, tapi jika dia menemukan sesuatu yang lain, dia tidak akan bisa lulus dengan keempat anggota tubuhnya utuh. Dengan itu, Trance jatuh ke tanah putus asa dan Xian pergi sambil berkata bahwa akademi itu akan sangat menyenangkan. Di salah satu ruangan Siri yang sedang merenung tentang Xian berkata bahwa dia harus memperhatikan bocah itu dengan sangat baik. Dia menuju ke rak dan menyentuh sebuah buku sambil bertanya-tanya mengapa itu tidak ada di sana. Lalu di belakangnya Sean bertanya apakah dia sedang mencari sesuatu membuatnya terkejut. Dia berbalik dengan ramah bertanya bagaimana seorang murid bisa sampai ke area terlarang itu. Namun dia merasa aneh karena tidak bisa merasakan kehadirannya. Dia mendekat dan bertanya, apakah dia bocah yang bernama Sean? Bisakah dia mengembalikan buku itu? Itu bahan penelitian. Dia menjawab iya, tentu saja dia akan mengembalikannya. Namun tampaknya dia menyerahkan selembar kertas ketika dia mengucapkan terima kasih. Siri saat itu merasakan aura memancar dari salah satu buku di tempat itu mulai terbang. Dan Sihan bertanya, apakah dia tidak sedang mencari itu? Instruktur Siri atau lebih tepatnya pemimpin pembunuh kabut saat ini. Jelas dia ingin tahu bagaimana dia mengetahuinya. Sean mengingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia menganggapnya sebagai instruktur biasa. Dia bertanya bagaimana kehidupannya di akademi dan dia tidak berkata apa-apa. Dia biasa menghadiri sesi konseling dengannya. Ketika dia berbicara tentang potensi pertumbuhan yang dimiliki si Han, dia mengira dia tidak peduli sama sekali. Baginya, itu tampak seperti lelucon. Namun suatu hari Siri menyebutkan bahwa dia tertarik padanya. Dia merasa menarik seseorang dengan afinitas 84% dengan bayangan. Tapi Sean menjawab bahwa itu adalah elemen yang tidak selalu muncul. Siri berkata bahwa umat manusia belum benar-benar memahami bayangan. Berbeda dengan yang lain, dia percaya potensi pertumbuhannya tak terbatas. Itu menggerakkan emosi Sihan.
Siri mendoakan yang terbaik untuk masa depannya dan Sihan berpikir mungkin dia bisa membimbingnya atau setidaknya dia percaya itu saat itu karena dia hanya ditipu. Wanita di balik kacamata itu sangat berbeda dari instruktur akademi. Sebenarnya dia adalah pemimpin asosiasi pembunuh kabut yang bersembunyi di akademi. Tempat berkumpulnya sebagian besar bangsawan di benua, tiba-tiba dia berkata, baiklah, ingin mendengar detailnya di laboratoriumnya. Jadi dia membimbingnya ke sana. Sihan terkejut, dia tampak lebih tenang dari yang dia harapkan. Melihat laboratorium dia berkomentar bahwa itu terlihat sama seperti biasa. Dia hendak mengambil kopi, ketika menyadari ada racun, sekarang dia mengerti mengapa dia begitu tenang. Dia berkata tidak perlu khawatir. Itu hanya cukup untuk melelehkan beberapa organ, tapi Sihan percaya diri setelah mengonsumsi begitu banyak iblis bersama Emily. Dia bisa mencerna apa saja, dia meminta sesuatu yang lebih kuat lain kali, dia berkata sudah saatnya mereka bicara serius. Dia ingin tahu bagaimana dia tahu identitas aslinya, juga bagaimana dia mengetahui lokasi tepat perintah tersembunyi dalam buku yang tidak disentuh, siapapun di akademi, dia ingin mengungkapkan sesuatu sebelum dia mengetahui bahwa dia juga bagian dari kabut. Sian menjawab bahwa dia tidak perlu membuktikan apapun lagi, dia menatapnya sambil berkata dia terlalu percaya diri hanya karena memiliki afinitas bagus dengan elemen itu. Shoan berkomentar bahwa sepanjang jalan semua mengatakan dia harus membawa lebih dari seorang satria, itu karena banyak bangsawan yang meninggal akhir-akhir ini. Ketika proses pemurnian dimulai, dia tersenyum dan bertanya proses pemurnian apa. Dia mengaktifkan auranya dan memastikan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. 2. Sean berkata dia akan menjelaskannya lebih jelas. Dia berbicara tentang pembunuhan. 3. Siri berkata dia akan menyesal dengan ancaman itu. Dan dia bertanya apakah dia mengancam seorang murid. 4. Tiba-tiba dia menendang meja, melemparkan semuanya ke arahnya. Keiran tampak terkejut bertanya apakah itu caranya bertindak. Siri yang sudah berada di belakang dengan sebuah belati di tangan sementara, Sean berkata bahwa dia sudah menguji identitasnya. Dia menyerang sambil berkata bahwa sebagai pemimpin asosiasi, tidak mungkin dia tidak mengenali salah satu dari kabut, mencoba menyerang dengan sebuah tebasan, tapi Sean menghindar, kembali menyerang sambil berkata bahwa kali ini dia tidak akan bisa melarikan diri. Sean memanggil Keiran berpikir tidak ada pilihan lain dan memblokir serangannya. Dia berkata bahwa karena dia tidak percaya, dia harus membuktikannya. Mulai menyerangnya memaksanya untuk bertahan dan mundur. Dia berkeringat bertanya apakah pedang itu yang sedang dia pikirkan. Yang hanya bisa dipegang oleh mereka yang telah terpilih, pedang iblis Keiran. Sihan bertanya apakah akhirnya dia mengakuinya, karena saat ini kabut pasti sedang bekerja untuk menemukannya. Siri bertanya bagaimana dia tahu itu. Sihan berkata bahwa pewaris yang sangat dicari ada tepat di depannya di sebuah jalan di Ruben, di sebuah rumah terpencil. Seseorang menggunakan sihir untuk membuka gembok. Itu Siri yang bersama Sian. Dia berkomentar bahwa dia tidak terlalu terkesan bahwa tempat persembunyian kabut ada tepat di sana. Itu adalah jalan menuju altar yang sangat dia inginkan. Dia berkata bahwa dia bisa pergi sendiri. Sean berjalan melalui terowongan-terowongan itu adalah subruang yang dibuat oleh kekuatan Dewa Kabut. Oleh karena itu jauh lebih luas dari yang terlihat, namun dia mengingat dengan sempurna arah yang harus diambil, dan setiap jebakan yang ada, tiba-tiba beberapa pria menyerangnya dari belakang dan dia berkomentar bahwa upacara penerimaan ini terlalu berlebihan. Dia membela diri dari beberapa serangan dan mundur. Para pria melemparkan gumpalan lumpur, dan dia harus melindungi dirinya. Namun salah satu dari mereka hampir mati saat mencoba membela diri juga. Soan terkesan bahwa pria itu berhasil menghindar dalam waktu singkat. Pria itu terkejut dan mengaktifkan sebuah teknik rahasia. Banyak klon mulai menyerangnya dari segala arah, tapi Sihan juga punya tekniknya. Para pria tampak mengenalinya dan tidak mengerti bagaimana seorang anak bisa menggunakan sesuatu seperti itu. Sihan menggunakan gelombang niat pembunuh. Itu adalah teknik eksklusif bagi mereka yang telah menjadi pembunuh dalam waktu lama, memungkinkan menimbulkan ketakutan mendalam pada semua di sekitarnya. Para pria tidak bisa bernapas dan jatuh pingsan ke tanah. Sean tahu mereka tidak akan bangun untuk sementara waktu. Tapi mengesankan masih ada satu yang berdiri, mungkin semacam eksekutif. Lalu pria itu mengaktifkan kemampuan lain dan menyerang. Dia mendekatinya, Sihan berhasil bertahan, tapi pria itu membatalkan tekniknya. Topeng jatuh ke tanah, Siri yang muncul kembali berkata bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi. Sember-sember dia bingung, tidak mengerti. Itu Lady Siri yang lagi-lagi berkata bahwa dia menunjukkan kekuatan sebenarnya. Sean menggunakan teknik lain, serangan liar dan melemparkannya ke belakang. Dia berkomentar bahwa itu terlihat menarik. Bagaimana dia bisa menggunakan dua kemampuan pembunuhan dengan begitu mudah. Dia ingin melihat potensinya, tapi anak itu sudah melarikan diri. Sian tahu bahwa dia punya sesuatu yang disebut keinginan bertarung. Ketika dia dikuasai oleh keinginan itu, dia akan terus bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Setelah mengalaminya sebelumnya, dia tahu bahwa dia harus melarikan diri, namun dia bersemangat berkata agar dia kembali
Karena dia tahu itu juga yang dia inginkan, dia menyerangnya sekali lagi dan dia berhasil bertahan, dia berkomentar bahwa itu adalah subruang di mana tidak ada yang akan memperhatikan apapun. Dia tidak perlu menahan diri. Sean sadar bahwa dia tidak punya jalan keluar, benar-benar harus menggunakan semua tekniknya. Meskipun ada risiko bahwa dia bisa mati, dia tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan jatuh ke tanah tertimpa batu. Kira-kira muncul. Berkata bahwa dia tahu semuanya akan berakhir seperti ini dan menyuruhnya beristirahat sebentar. Siri bertanya siapa dia. Kira-kira muncul dan berkomentar bahwa dia tidak ingin terlibat, tapi Siri sudah tahu siapa dia. Siri membungkuk mengakui pedang iblis Keiran. Keiran marah bertanya bagaimana berani dia menyerang gurunya. Siri menjelaskan bahwa semua ini adalah proses untuk mengonfirmasi identitas Sean. Keiran berkata bahwa seharusnya dia menghubungi Tuhan daripada melakukan semua ini. Tapi karena dia memutuskan melakukannya seperti ini, sekarang dia akan menganggapnya sebagai tantangan. Siri berkomentar bahwa mungkin dia harus lebih khawatir tentang pewaris dulu. Bukan begitu. Keiran ketakutan melihat anak itu pingsan dan penuh darah. Siri menjelaskan bahwa cara Keiran memanifestasikan dirinya sangat cacat karena dia menguras seluruh energi vital Xian. Keiran memegang lehernya dengan marah dan bertanya bagaimana bisa dia begitu lemah setelah meminum begitu banyak darah. Siri lalu menyebutkan bahwa sebagai pemimpin kabut, dia tidak akan pernah menolak pertarungan jika Keiran benar-benar ingin menjadi lawan, dia tidak seharusnya menolak. Keiran terkejut dan berkata bahwa gadis itu sangat aneh. Tiba-tiba mereka bertanya-tanya mengapa ada dua Keiran yang muncul. Menjawab bahwa tidak perlu khawatir, dia hanya akan menghancurkan gadis ceroboh itu. Siri juga terlihat bersemangat, mengatakan bahwa itu akan menjadi kehormatan baginya. Keiran memperingatkan agar jangan memohon nanti, dan Siri menjawab bahwa dia sangat bersemangat untuk sampai sejauh itu. Tiba-tiba suara di aula memotong pembicaraan, berkata cukup. Keduanya mengenali suara Lord Aether, sebuah portal mulai terbuka, mengisi suasana dengan ketegangan. Suara itu memerintahkan agar sang pewaris datang ke altar, dan Siri mengangguk dengan antusias, berkata bahwa akhirnya dia akan bertemu dengan Dewa Bayangan. Beberapa orang menganggap Dewa Kabut sebagai entitas jahat yang menganggap pembunuhan sama biasa seperti makan, makhluk yang membenarkan tindakannya dengan dalih melakukannya demi kebaikan dunia. Namun, dia menyatakan bahwa kematian orang-orang itu adalah hal yang baik, karena dengan membayar nyawa mereka, mereka menjadi orang yang benar. Kebanyakan orang menganggap logika itu gila, dan menganggap dewa itu bodoh, dewa yang tampaknya ingin melindungi yang tak berdaya. Xian melewati portal, dan menemukan dirinya di depan tangga. Dari sebuah singgasana, dewa bertanya apakah dia tahu siapa dirinya. Xian menjawab tentu saja dia adalah Saer, dewa kabut hitam. Dewa bertanya apakah dia Xian berti ingin tahu hak apa yang dia miliki untuk menganggap dirinya pewarisnya. Xian mempertanyakan dengan mengatakan apakah dia tidak bisa merasakan bahwa kekuatan kabut sudah ada dalam dirinya. Dewa menjelaskan ada dua cara menjadi pewaris. Yang pertama adalah menyerahkan batu kabut kepada seseorang. Yang kedua adalah batu kabut menemukan pewarisnya. Karena tidak mengenal Siam, harusnya itu kasus kedua. Dia tahu batu itu menghilang dari altar setahun yang lalu. Yang aneh adalah batu itu tidak hanya membangkitkan Keiran, tapi juga tampaknya digunakan dengan sangat baik. Selain itu, matanya tidak normal untuk seseorang seusianya. Dengan itu, Dewa menyimpulkan bahwa Siam berasal dari garis waktu yang tidak dia kenal. Siam penasaran berkata bahwa dia pikir Dewa tahu segalanya. Dewa menjawab bahwa jika dia mencari makhluk maha kuasa, dia datang ke tempat yang salah. Dulu dia dicabut statusnya sebagai Dewa. Xian sudah curiga akan hal itu. Namun Dewa berkomentar bahwa semua ini tampak anehnya mudah bagi Xian. Xian bertanya apa maksudnya. Dewa menjelaskan bahwa dia sedang duduk tenang, tiba-tiba pewarisnya muncul karena Xian melakukan semua pekerjaannya. Selain itu membawa benda yang sangat tidak menyenangkan. Dia pikir dia akan tidak puas dengan daun iblis dan mencoba mendapatkan kekuatan pedang suci untuk dirinya sendiri. Xian tersenyum dan berkata bahwa dia tidak peduli. Jika benda itu tidak pernah melihat cahaya hari, itu tidak akan lebih dari sepotong sampah. Dewa berdiri dan berkomentar bahwa Xian punya kebiasaan yang sangat aneh, namun kewajiban harus dipenuhi. Mengangkat tangan, dia menyatakan bahwa sekarang dia akan menjadi pencipta mutlak, pewaris yang akan mewarisi kekuasaannya, dan bertanya apakah Xian menginginkannya. Xian teringat bahwa dalam kehidupan sebelumnya dia menjawab bahwa dia akan hidup untuk kakak laki-lakinya, jelas itu omong kosong, tapi saat itu sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan jawabannya. Saat dia pergi, tempat itu runtuh, dan Xian bertanya-tanya apakah mereka tidak menginginkan sesuatu darinya. Dewa menyebutkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada keyakinan bodoh. Sekarang Xian berpikir mungkin Dewa sudah tahu semua yang akan terjadi. Dia mendekat dan berkata bahwa dia sudah tidak punya minat atau kepercayaan lagi. Dewa yang bingung mendengarkannya. Xian berkata bahwa dia akan menggunakan kekuatannya dengan cara yang paling egois, hanya untuk dirinya sendiri. Dewa mengatakan benar dan salah ditentukan oleh diri sendiri dan ingin tahu apakah dia tidak akan menyesal atas keputusan itu.
Lebih baik dia menjawab dengan hati-hati, atau dia akan membunuhnya sekarang. Siam berkata bahwa dia tidak peduli dengan hasil yang akan dibawa tindakannya. Dia tidak akan mendengarkan perintah atau perintah siapapun karena mengikuti jalannya sendiri adalah satu-satunya yang dia inginkan. Dewa berkata bahwa tampaknya dia punya sesuatu dalam pikirannya dan bertanya apa itu, tapi Siam berkata dia tidak akan memberitahunya. Dewa berkata bahwa yang harus dia lakukan hanyalah memurnikan nama-nama yang diberikan kepadanya. Jadi sisanya tidak penting. Namun muncul di belakang Keirami dan berkata sekarang saatnya berbicara dengan putrinya. Dia mulai merenggangkan pipinya sambil berkata bahwa dia sudah banyak berubah. Apakah dia sangat menyukai guru itu yang mencoba memberinya ciuman sementara? Dia mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan pertumbuhan putrinya, sementara dia menyuruhnya menjauh. Tuhan sedang mencoba memberikan semua cintanya secara fisik, sementara dia meminta bantuan kepada Cian yang pura-pura tidak melihat apa-apa, lalu ketika dia mendekat untuk menciumnya. Muncul sebuah pentagram, sebuah sihir mulai dirapal, dan dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dia mengambil bentuk fisik. Melihat tangannya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena dia merasa sekarang benar-benar memiliki tubuh, dan jika memang dia menyadari bahwa dia belum mengonsumsi sedikit pun mananya, Keiran ingin tahu apa yang dilakukan orang sialan itu yang mengatakan tidak melakukan apa-apa. Hanya memberinya sedikit kekuatannya. Sekarang bahwa dia dalam bentuk fisik itu akan diperlukan agar dia bisa membuat sebuah dalih-dalih dengan gurunya. Begitulah cara disensor kan. Tapi aku rasa itu yang dikatakan dia sedang menggelengkan wajahnya sementara protagonis. Kita berpikir bahwa ayah dan anak itu identik. Keesokan harinya di asrama, Brian pergi bertanya kepada Sean apa itu. Dia bilang itu bukan hal penting. Jangan terlalu dipikirkan. Brian bilang itu penting. Tuan muda, dia tidak percaya itu sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan keduanya saling menatap dan mengeluarkan percikan. Kira sedang mempertanyakan kenapa Siri datang begitu pagi untuk mengunjungi tuan muda seperti itu. Semua orang akan mulai berkata ada hubungan antara instruktur dan murid. Siri bilang itu bukan hal penting, dia hanya datang mengantarkan buku kepada anak yang sangat rajin. Dengan marah Keiran berkata bahwa sebagai pemimpin seharusnya dia berperilaku lebih baik. Sementara itu Siri ingin tahu kenapa dia terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Protagonis ada di sana, tidak tahu harus berbuat apa, lebih baik tidak terlibat, keluar dari kamar sambil berkata akan jalan-jalan. Keduanya sedang bertengkar dan Brian berkeringat tidak tahu harus berbuat apa. Kota tampak sangat ramai sementara Sean mengamati semuanya dari sebuah pilar. Akhirnya dia bisa sedikit rileks tapi tiba-tiba mencium bau darah, seseorang dilempar ke tanah. Siri bangkit sambil meludah darah, seluruh tubuhnya babak belur. Beberapa orang di sana berkata mereka harus mencoba urusan itu sangat mengerikan. Jadi akan menyenangkan. Si pirang membuat bola mana di tangannya, menunjukkannya sambil berkata lihat, dia menutup mulutnya dan berkata membawa sesuatu yang lezat. Ketika teman membawa sesuatu yang lezat harus dimakan. Tiba-tiba menutup mulutnya dengan putus asa, namun tiba-tiba seseorang memerintahkan untuk berhenti. Salah satu murid hampir memukul seorang anak dengan sebuah ketika Arin berkata, jangan lakukan itu, dan itu memalukan seorang bangsawan bertingkah seperti itu. Si pirang berbalik dan memperingatkan bahwa itu adalah anak dari Duk Ruimei. Brete Ruimei dan siapa dia? Dia memperkenalkan dirinya sebagai putri kerajaan Arin Sevelru. Anak itu tersenyum berkata itu memang dia. Bertanya-tanya siapa putri kelima kerajaan yang terkenal, Nona Arim. Dia mendekat berkata senang bertemu dengannya. Arim berkata dia tidak di sana untuk bertemu dengannya dan lebih baik dia menjelaskan situasi itu di depannya. Anak itu berkata baik-baik saja, lebih baik bertanya kepada anak itu sambil menatapnya. Berkata bicara sekarang meskipun terlihat takut, dia memegang kerah bajunya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Jelas dia bilang baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Arin berkata tidak masuk akal menyembunyikan sesuatu yang jelas seperti itu dan tidak baik dengan penampilan itu. Anak itu melihat ke samping berkata baik-baik saja. Pergi saja, kami hanya bermain. Beret mulai tertawa bertanya apakah dia mendengar itu kan? Ternyata dia adalah seseorang yang harusnya merasa tersinggung dengan dia. Arin berkata tidak masalah, dia akan membawa anak itu bersamanya. Namun si pirang memegang pergelangan tangannya dan berkata tidak mengerti. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan. Si pirang berkata anak itu sudah bilang pergi. Arin mulai mengancamnya. Berkata dia memegang lengan seorang putri kerajaan. Si pirang tertawa berkata tidak masalah, karena dia adalah putri kelima yang tidak berguna. Namun Sean berada di dekat dan mendengar semuanya dan tiba-tiba anak itu menerima pukulan yang membuatnya berputar seperti beboi. Arin memerah melihat Sian, dia lebih penasaran dengan Remus. Siapa anak itu di depannya? Dua orang bertukar pukulan di kerajaan Garanford Klein. Sihan bertarung melawan seseorang, itu adalah pedang Cina terkuat di zamannya. Remus Klein, wah kejutan, kupikir itu anak laki-laki.
Ini benar-benar kejutan terbalik. Kamu pikir dia teman Nautiko atau teman baik, awalnya dia berasal dari kerajaan UCF. Namun, entah kenapa dia bergabung dengan kerajaan Grand setelah lulus dari akademi. Bahkan dia mengubah kewarganegaraannya. Cian membela diri dari serangan dan terlempar ke belakang. Dia terkejut ketika dia melompat untuk menyerang, dia menghilang dan muncul di belakangnya, dan memukul tulang belakangnya yang membuatnya jatuh ke tanah. Aku pikir mereka sedang berlatih. Tapi sebenarnya dia membunuhnya atas perintah kekaisaran. Perintahnya adalah membunuhnya secara rahasia. Namun, dia menemukannya dan mereka semacam duel resmi. Bagi dia tidak ada alasan khusus, dia hanya melihatnya sebagai orang yang luar biasa. Karena dia mencapai puncak Grimas tanpa memiliki mana dan tidak ingin membunuh seseorang yang begitu berbakat tanpa memberinya kesempatan untuk bertarung. Teman-temannya memanggil Berete sementara Remus di sana setengah syok. Berete mulai bangkit bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang bodoh yang peduli dengan urusan orang lain. Dia mengenali anak itu sebagai Siambert dan berkata bahwa dia pernah mendengar desas-desus bahwa dia berada di garis depan. Apakah dia ingin terlibat dalam permainan mereka? 1. Siam berpikir permainan itu tidak menyenangkan. 2. Menyuntikkan orbs mana ke tubuh orang bisa membuat semua mana runtuh dan mereka tidak akan pernah menggunakan sihir lagi. 3. Siam bertanya apakah itu permainan di mana mereka memasukkan orbs mana ke mulut. Dia mulai membuat yang gelap sambil berkata bahwa dia juga akan bergabung, namun Beret mulai berkeringat dingin. Ketika Siam sudah membuat Yanki Dama di atasnya, dia bertanya apa yang sedang dilakukan karena mulutnya masih belum terbuka. Dia ingin memasukkan bola besar itu ke mulut si pirang. Kembali di asrama Rimus, hancur di tempat tidur. Arin berkata bahwa masalah sudah diurus dan dia hanya perlu beristirahat sedikit. Dan dia berterima kasih sambil berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana membalas budi mereka. Entah kenapa Arin merasa bangga mengatakan bahwa sayang, Siam sudah mengurus semuanya jadi dia tidak perlu khawatir. Tiba-tiba Siam memikirkan semua masalah Remus dan merasa luar biasa bahwa dia tidak pingsan. Setelah begitu banyak patah tulang, benar-benar layak mendapat gelar pedang Cina terkuat. Tiba-tiba Remus bertanya apakah dia mengenalnya. Agak canggung berkata bahwa dia memperhatikan bahwa dia sering menatapnya. Arin berkata kepada Siam bahwa dia pikir itu seseorang yang dia kenal, tapi dia melupakannya dan minta maaf karena membuatnya tidak nyaman. Arin hanya mengamati apa yang dia katakan, dan yang lain sekarang berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Agak malu. Tiba-tiba Arin bertanya kepada Remus di mana dia tinggal dan apa yang akan terjadi jika anak-anak itu menyakitinya lagi. Dia berkata bahwa dia tinggal di asrama umum, dan Arin bertanya apakah dia tidak memiliki status bangsawan. Dia menjawab tidak, bahwa dia hanya masuk melalui penerimaan khusus, dan karena instruktur Beltam, dia berjanji akan membantunya saat di akademi, tapi begitu dia tiba, dia dikeluarkan. Cian kemudian mengerti bahwa dia telah kehilangan orang yang mendukungnya dan berkata bahwa apa yang dia alami adalah hal terkecil, mungkin segera dia akan dikeluarkan dari sana. Dan Arin merasa sedikit sedih dengan situasi ini dan Cian menyuruhnya menerima Remus sebagai asistennya. Dengan begitu, dia bahkan bisa belajar anggar dari gadis itu. Arin terkejut dan bertanya mengapa dia memanggil anak itu gadis. Tidakkah dia melihat itu anak laki-laki? Cian menjawab bahwa yang itu adalah gadis. Dunia Arin runtuh saat itu juga. Dari kejauhan, Remus meminta maaf mengatakan bahwa dia tidak ingin menipu siapapun. Hanya saja sejak kecil dia lebih suka rambut pendek. Jadi kadang orang bingung di dunia iblis itu adalah anak laki-laki yang menjadi gadis. Sekarang di sini gadis yang menjadi anak laki-laki meskipun terbalik. Arin menangis meminta maaf mengatakan bahwa dia tidak mengerti dan bahkan tidak tahu bagaimana Cian mengetahuinya. Remus berkata tidak apa-apa bahwa dia yang harus minta maaf. Lalu Arin bertanya apa pendapatnya tentang saran Cian karena dia pikir itu ide bagus. Jika dia bergabung, dia tidak akan menderita karena orang lain. Dengan begitu dia bisa fokus pada studinya dan menjalani hidup yang nyaman. Remus bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk Arin. Arin berkata bahwa akhir-akhir ini dia merasa sangat kesepian dan butuh seseorang di dekatnya. Remus berterima kasih dan berkata bahwa mulai sekarang dia akan menjadi asistennya dan tidak akan pernah mempermalukannya. Arin berbalik berkata bahwa dia harus berterima kasih kepada Remus, di mana Cian sudah pergi. Anak itu tahu bahwa mulai sekarang dia bisa mengurus sisanya. Sekarang dia mengerti mengapa Remus meninggalkan kekaisaran UCF dan mungkin dia tidak akan kehilangan kendali atas mananya jika bukan karena Beret dari Ruimi itu. Sekarang orang yang sudah menjadi pedang terkuat di benua itu akan memiliki mana yang utuh. Mungkin dia akan menjadi seseorang yang sulit dikalahkan bahkan untuk Deveta. Tapi itu tidak masalah. Karena perhatiannya sekarang tertuju pada hal lain, yaitu apa yang Siri berikan secara langsung kepadanya pagi itu, pesanan yang diterimanya dengan surat di tangan. Dia berpikir bahwa ini akan sangat sulit untuk tantangan pertama. Namun dia ingat bahwa saat dia menyerahkannya, dia berkata bahwa dia percaya pada potensinya. Masalahnya adalah jika misinya sudah mulai sesulit ini, dia bahkan tidak ingin memikirkan apa yang harus dia lakukan dalam beberapa hari. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu di dekatnya dan ledakan dari ketiadaan. Dia bertanya-tanya apakah monster telah menyerang akademi.
Namun yang muncul adalah seorang pria berotot setinggi 3 meter yang bertanya apakah dia adalah Sean, membuatnya sedikit malu. Anak laki-laki kita hanya bertanya apakah pria itu tahu siapa dia dan pria itu menjawab iya. Pria itu mengklaim memiliki level penyihir 1, tapi level fisiknya adalah S, dan dia sangat tahu bahwa Sean adalah yang termuda di rumah itu. Pria itu bernama Seth Sarhan dan berumur 11 tahun, sama seperti Seth. Tanpa mengerti bagaimana seorang anak 11 tahun bisa memiliki otot sebanyak itu dan setinggi itu, Seth mulai memamerkan otot bisepnya. Berbicara tentang apa yang dia dengar tentang prestasi, Seth mulai dari membunuh makhluk hingga bertahan dari pertemuan dengan naga. Dia juga mendengar bahwa anak itu mendapatkan evaluasi fisik peringkat S. Sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak bisa capai, dan karena itu dia ingin menantangnya dalam pertarungan. Saat itulah, Sean tampak mengenali pria ini dari tanda di dadanya. Itu mewakili Spanyol, sebuah kekaisaran pasir, dan pria ini tampaknya adalah pangerannya. Negara ini terletak di gurun di timur, dan di kehidupan sebelumnya, seluruh tentara Spanyol berpusat pada satu orang saja, seorang pangeran yang sendirian membuat mustahil bagi tentara manapun untuk menaklukkan Spanyol, sebuah bangsa yang membawa kebanggaan karena tidak pernah ditaklukkan. Namun pangeran itu tiba-tiba melemah, mengabaikan kesehatannya, dan terlalu fokus pada latihan sampai akhirnya meninggal karena flu biasa. Wow, cerita yang epik. Yang tidak pernah Sean bayangkan adalah bertemu dengan pangeran kota ini di sini. Dia yakin ini tidak terjadi di kehidupan sebelumnya, dan sekarang ini akan menjadi masalah. Namun, dia memutuskan untuk menjawab dengan bertanya, apakah pria itu ingin bertarung sekarang? Seth berkata iya, menegaskan itu satu-satunya cara untuk menentukan siapa pria terkuat. Anak itu harus tahu bahwa dia tidak akan menerima jawaban tidak, namun itulah yang dia jawab. Sean dan Seth bertanya kenapa, protagonis menjelaskan bahwa pertarungan seperti ini harus disetujui oleh akademi terlebih dahulu. Mereka harus pergi ke kantor dan mengirim permohonan resmi. Seth langsung ingin tahu di mana kantor itu agar bisa pergi ke sana sekarang. Begitu Sean memberitahunya, pria itu langsung berlari mengatakan akan segera kembali. Anak laki-laki kita berpikir pria itu hanya otot saja sebenarnya. Karena kantor itu ada di arah yang berlawanan, tapi dia tidak perlu menyebutkannya. 1. Tanpa menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya permohonan pelatihan, tapi dia akan membiarkan pria itu mengetahuinya sendiri. 2. Oh kasihan, benar-benar tertipu, adegan kemudian berpindah ke kota. Seorang pria bertudung memberitahu Lord Sickerman bahwa produk sudah siap. Pria itu berkata jangan berdiri diam dan beritahu semua pelanggan segera. Sickerman Albas adalah salah satu dari 3 pria terkaya di benua itu. Secara publik dikenal sebagai dermawan murah hati dengan donasinya. Tapi sebenarnya dia adalah sampah yang memaksakan hubungan antar spesies. Ini karena dia ingin menciptakan ras campuran baru untuk dijual di pasar gelap. Sean sudah mengamati sambil mendengar pria itu berkata bahwa hari ini akan lahir produk terbaik yang pernah dia bayangkan. Sekarang target Sean sudah pasti, dan tampaknya ini akan lebih mudah dari yang dia kira. Namun saat dia menjemput Kiran, dia berkata bahwa dia merasakan energi yang rumit, dia bingung, dan dia berkata bahwa target tampaknya menyembunyikan sesuatu. Sickerman kemudian berhenti di depan sel dan berkata akhirnya dia punya sedikit kedamaian dan ketenangan. Dia berkata pada mesin pembuat uangnya untuk tidur nyenyak, tapi saat itulah dia melihat kabut hitam aneh di sekelilingnya. Seseorang menyerangnya dari belakang. Yang pertama dipenggal jatuh ke tanah dan Satria. Itu bertanya siapa di sana. Dengan putus asa Sickerman berteriak agar seseorang membunuh siapapun itu, tapi Sean berlari ke pria itu dan melayangkan pukulan yang membuat pria itu melepaskan pedangnya, pukulan lain di belakang lutut dan Kieran sudah di lehernya. Sebelum pria itu sempat berkata apa-apa, dia sudah tumbang. Tanpa ragu Sickerman mulai berteriak. Bertanya di mana sisa para ksatria, Sean hanya berkata bahwa dia akan segera mengetahuinya ketika bergabung dengan mereka. Meskipun dia telah merekrut banyak orang, mereka tidak berguna, merangkak di tanah. Sickerman bertanya apakah dia ingin uang, tapi Sean hanya memotong tangan Sickerman dan berkata bahwa dia sudah cukup dengan itu. Si bodoh itu jatuh ke tanah dan Sean memanggilnya dengan nama, mengatakan bahwa dia akan dihukum atas hal-hal tidak manusiawi yang telah dia lakukan. Dan atas keterlibatannya dalam pasar budak, itu saja sudah cukup alasan untuk membuatnya mati. Tapi karena dia merasa murah hati, dia memberinya 1 menit untuk menyesali semuanya dan melepaskan rasa sakit Rick Gonzalez Zuckerman. Namun sambil menangis, berkata bahwa itu tidak masalah karena dia akan dibunuh juga. Mencoba menjelaskan bahwa semua yang mereka lakukan hanyalah mencari nafkah, yang sebenarnya bersalah adalah orang-orang yang tertarik membeli barang. Sean hanya berkata bahwa menitnya sudah habis dan dia bahkan tidak menyesal. Dia mengaktifkan 8 bait kabut hitam dan memulai serangkaian serangan dari belakang. Sekarang bagian utama sudah selesai. Dia bisa melihat sekeliling. Saat mendekati Macera bertanya pada Kieran apakah ini tempatnya dan dia berkata iya. Dia merasakan 2 energi yang bergabung, lalu memotong penghalang dan tampak terkejut di tanah
ada seorang gadis memegang telur di tangannya, tapi dia tampak sudah mati. Dia berkata tidak ada yang istimewa, hanya seorang gadis. Namun Keiran memberitahunya untuk memperhatikan, di lengannya dia memegang telur naga. Sekarang kita kembali ke rumah, Julken bertanya dari mana dia mendapatkan itu dan pria kita hanya menganggapnya enteng. Berkata bahwa dia menemukannya di suatu tempat. Jelas pria itu tidak percaya. Dan bertanya itu, omong kosong apa? Aku menemukannya. Tapi Sean lebih khawatir apakah pria itu benar-benar akan menjual sesuatu yang berbahaya seperti ini. Dan siapa pembelinya, serta di mana seharusnya barang itu diserahkan. Julken lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan jika benda ini tiba-tiba menetas, dan ternyata sangat berbahaya, tapi Sean menjawab jangan khawatir, karena naga adalah massa energi yang membutuhkan atribut tertentu, telur itu hanya akan menetas jika terus-menerus disuntik dengan atribut sihir yang tepat, tapi tepat saat dia mengatakan ini mereka mendengar suara retakan. Keduanya berbalik melihat bahwa telur mulai menetas. Dengan ini si bodoh sadar bahwa dia benar-benar membuat kesalahan. Cahaya mulai memancar dan akhirnya telur itu pecah, keluar seorang gadis kecil. Benar, apa kamu pikir yang keluar adalah naga liar? Tidak, tentu saja harus seorang loli. Julken kehilangan akal. Bertanya apa yang akan mereka lakukan, tapi Sean lebih terkesan bahwa dia adalah rasmista dan fakta bahwa dia setengah manusia membuat ini menjadi masalah yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, tapi gadis kecil naga itu tersenyum padanya, bahkan memeluknya, karena dia hadir saat kelahirannya, dia mulai membayangkan bahwa mungkin dia melihatnya sebagai ayahnya, tiba-tiba seseorang di dekat mereka tertawa, itu adalah Iren, yang berkata bahwa ironisnya seorang anak berusia 11 tahun sekarang menjadi ayah, tapi Sean berkata itu semua salahnya. Lalu kita melihat saat dia mengambil telur dan bertanya apakah mereka benar-benar harus membawanya. Keiran berkata, iya, karena bisa jatuh ke tangan yang salah. Pria kita takut telur itu menetas, tapi dia meyakinkan bahwa telur naga tidak akan menetas tanpa energi yang tepat atau induk. Kembali ke masa sekarang, dia berkata bahwa ini hanya membuktikan bahwa apapun bisa terjadi. Pria kita bertanya apa omong kosong itu tentang telur yang tidak bisa menetas tanpa induk. Dan dia menjawab itulah sebabnya dia bilang apapun bisa terjadi. Tapi masalah rasmista ini sangat aneh. Keberadaan makhluk itu saja sudah berbahaya, sang protagonis tahu itu, dan bagian terburuknya adalah ini akan menjadi sakit kepala besar, sudah jadi masalah hibrida setengah manusia, setengah binatang, sekarang setengah naga membuat semuanya jauh lebih rumit. Dunia tempat mereka hidup terlalu berbahaya untuk sesuatu seperti ini ada. Jika seseorang di akademi mengetahui keberadaannya, kemungkinan besar mereka akan menghilangkannya untuk mencegah ancaman sangat tinggi. Selain itu, naga sangat bangga dengan ras dan darah murninya. Jika mereka mengetahui keberadaan gadis ini, pasti mereka akan datang untuk menghilangkannya. Ini membuatnya bertanya-tanya mengapa dia mengambil risiko sebesar itu. Jika dia ditakdirkan menjalani hidup yang begitu sulit, mungkin lebih baik mengakhirinya. Dua Cilan tersenyum dan berkata setuju, mungkin. Ini adalah solusi terbaik untuk gadis itu. Lalu dia meletakkan tangannya di lehernya. Dan Cilan berkata itu adalah jalan yang benar. Karena bagaimanapun juga itu akan menjadi hidup yang penuh penderitaan dan Sihan terus mengulang pada dirinya sendiri bahwa lebih baik mengakhiri hidupnya di situ juga, tapi dia mulai membuka matanya dan begitu dia menyentuh lehernya, dia memanggilnya ayah-ayah. Sihan memandangnya seolah ingin membunuhnya, tapi ketika ragu sesaat dia meringkuk dan berkata itu cinta, kasihan. Anak itu sadar bahwa dia kalah saat menyadari betapa hangatnya dia mengangkatnya dengan kedua tangan kecilnya. Dan memegangnya sambil berkata, sepertinya sekarang mereka harus mencari solusi untuk ini. Dia berkata pada Kiran bahwa mereka akan mengurusnya, tapi Kiran tidak terlalu antusias dengan hal ini. Adegan kemudian berpindah ke kastil keluarga. Ibu Krantz ada di sana bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Kelly tidak bisa membiarkan si bajingan Sean berkeliaran bebas dan menjadi bahaya bagi putranya. Saat itulah Sel muncul dan memanggil ibunya. Dia berkata jika ada sesuatu yang mengganggunya, dia hanya perlu memberitahunya, tapi dia pergi berkata bahwa tidak apa-apa dan tidak ada yang mengganggunya. Namun begitu pintu tertutup, dia berkata pada Kelly untuk melaporkan informasi. Pria itu berkata mereka menemukan mayat beberapa ksatria yang tewas di hutan. Dan satu-satunya yang selamat pergi ke ibu kota bersama Sian. Kamu yakin orang yang memerintahkan serangan itu adalah Duchess Margaret? Selain itu mereka kehilangan kontak dengan seorang agen di akademi yang telah memberikan informasi tentang Si. Dia berkata sepertinya pria itu belum belajar apa-apa dari saudaranya. Si bodoh itu gemetar, menyadari bahwa pria itu kecewa. Kamu yakin itu? Dia bukan tipe orang yang menjaga dekat mereka yang mengecewakannya karena takut dihilangkan. Dia berteriak, berkata bahwa dia akan menyelidikinya sendiri, bersumpah tidak akan mengecewakannya lagi. Dia meletakkan tangan di pria itu dan berkata betapa mengagumkannya, betapa bersemangatnya Kelly dengan pekerjaannya. Dan dengan itu dia pergi sambil berkata dia yakin saudaranya menyembunyikan sesuatu. Kembali di akademi, Siri masuk dengan tergesa-gesa. Halo,
Anak kita ada di sana bersama Keiran memberi makan naga dengan botol susu. Bertanya apa yang dia lakukan di sana. Siri, kamu ingin tahu kenapa ada bayi di asrama? Protagonis berkata itu cerita yang cukup panjang. Dia memotong dan berkata penjelasan bisa menunggu karena mereka punya urusan penting yang harus diselesaikan. Dia berkata sepertinya anak kita sibuk membuat masalah. Lalu dia menunjukkan bahwa duel antara Lizette telah disetujui dan bertanya kenapa dia tidak mencoba untuk tetap tidak terlihat dan malah melakukan sesuatu seperti ini. Apakah anak itu mencoba menarik perhatian sebanyak mungkin? Sihan bingung karena pria itu baru-baru ini mengajukan dokumen resmi untuk membuat duel ini. Seth, Kiran bertanya apa masalahnya? Itu hanya 2 anak 11 tahun yang bermain. Namun anak kita tahu bahwa Seth bukan anak 11 tahun biasa dan bertanya kapan pertarungan itu akan berlangsung. Saat itulah mereka memberitahunya itu akan berlangsung dalam 2 jam, dan dia berpikir itu terlalu cepat. Seth menyambutnya dengan berkata dia sudah menunggu momen ini. Namun anak kita tidak terlihat terlalu bersemangat. Seth berkata dia ingin pertarungan bebas tapi hanya diperbolehkan anggar dan sihir, dan bertanya apakah Sihan kebetulan akan menggunakan sihir. Begitu anak kita berkata tidak, Seth berkata dia benar-benar tidak mengecewakannya, melompat untuk menebas. Berkata dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan protagonis, namun dia tampak tenang. Hanya memikirkan betapa cepatnya pria ini mengingat ukurannya, tapi serangan yang hanya bergantung pada kekuatan fisik murni mudah dihindari dengan gerakan pedang sederhana. Serangan Seth dialihkan ke tanah. Shoan mulai bergerak berkata, lawan seperti ini dikalahkan dengan kecanggihan dan ketepatan. Namun pangeran berkata tidak, dia tidak akan memberi kesempatan. Pedang bertemu dan Seth merasakan tekanan di lengannya. Siam bisa menggunakan banyak kekuatannya untuk melawan, dan bagaimana dia memblokir pedang sebesar itu. Hanya dengan satu estok, tiba-tiba Seth ada di belakangnya dan mencoba memukul bagian belakang lehernya, tapi tiba-tiba Sian menyarungkan pedangnya dan menangkap si bodoh dari kakinya. Pria malang itu bingung dari lehernya, tapi tiba-tiba Sian menyarungkan pedangnya dan menangkap si bodoh itu dari kakinya. Pria malang itu bingung, bertanya-tanya apakah bajingan ini punya mata di belakang kepalanya, tapi saat dia hampir jatuh ke tanah, dia berhasil meletakkan tangan dan hampir selamat menggunakan dorongan itu untuk hampir mendaratkan tendangan ke Sian. Chet terkesan bahwa anak itu menemukan serangan balik dalam situasi itu. Penonton terbelalak, bertanya-tanya apakah kedua orang ini bahkan manusia. Seth hanya tersenyum. Dia mulai tertawa sambil mengatakan bahwa dia benar-benar dikalahkan dengan pedang. Tapi sekarang dia akan mempertaruhkan segalanya. Dan dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menang. Sean berkata dia menantikannya meskipun berpikir ini akan melelahkan. Namun dia bersikeras mengatakan bahwa dia berharap Sean juga akan memberikan segalanya. Auranya mulai meluas. Menghancurkan tanah di bawahnya, seseorang memanggil nama Sayan dan berkata bahwa sekarang pertarungan telah dimulai. 2-1. Seorang pria berjanggut di penonton berkata bahwa akhirnya mereka mulai menggunakan sihir. 3. Para siswa yang bertanding, baik dalam anggar maupun sihir, menunjukkan semangat yang baik. 4. Siri yang berdiri di sampingnya berkata jelas bahwa Sean adalah pemenang dalam anggar. Mereka tahu Seth memiliki fisik kelas B sementara Sean kelas S. Duel anggar sudah diputuskan sejak awal, namun kebugaran fisik hanyalah elemen dasar ketika berbicara tentang sihir tingkat tinggi, dan menurut yang dia tahu, Seth memiliki sihir tingkat 3, yang tertinggi di antara siswa tahun pertama. Dia ingin melihat bagaimana Siri akan merespons ini. Siri, namun dia marah bertanya-tanya mengapa bajingan ini menarik begitu banyak perhatian. Tiba-tiba sebuah tangan mulai muncul dari tanah, itu tangan Edgrip milik Seth. Dia bersiap untuk menyerang. Dan Siam sadar bahwa ini saatnya menggunakan sihir, menghindari serangan pertama dengan mudah, namun tampaknya tersandung sesuatu dalam gerakan Seth. Seth memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Seth, serangkaian serangan terus datang ke arahnya tapi dia menghindarinya dengan mudah. Seth kemudian mengaktifkan Desert Fan. Sebuah gundukan pasir muncul dari tanah dan tiba-tiba tampak Seth dikelilingi. Dia tahu Seth setidaknya memiliki sihir tingkat 3, pria malang itu mengambil serangan klasik tapi begitu asap menghilang, dia ada di sana. Dalam kondisi sempurna, salah satu hal yang dia sadari adalah Seth akan dengan mudah menggunakan sihir tingkat 4. Masalahnya adalah mengalahkannya akan menempatkannya dalam situasi yang sulit. Seth kemudian bertanya berapa lama Sean berencana. Untuk terus menghindari serangan, jelas Sean bertanya-tanya apakah Seth berharap dia hanya menerima pukulan di wajah. Marah, Seth berkata bahwa Chayan hanyalah seorang siswa dan seorang pejuang tidak pernah boleh melarikan diri dari takdirnya. Bingung, Chayan berkata sejauh yang dia tahu keduanya adalah siswa. Mendengar itu si tolol mulai menjadi gila dan mengaktifkan badai pasir. Orang tua itu mengamati dengan seksama sementara. Siri tampak ketakutan bertanya-tanya mengapa dia menggunakan sihir tingkat 4. Seth melancarkan serangan ke arah Sian, mengatakan dia ingin melihat apakah dia bisa menghindari ini. Anak itu hanya diam dan berkata, baiklah, aku akan menerima ini.
Sementara itu seseorang mengambil botol susu, itu Julken berkata bagus dia punya pengalaman merawat anak. Dia pernah mengalami masa sulit merawat semua adik-adiknya, tapi tidak pernah membayangkan pengalaman itu akan menyelamatkannya sekarang. Lalu dia memanggil sang putri dan berkata sudah waktunya makan, tapi tiba-tiba dia terkejut. Si kecil tampaknya sudah tumbuh cukup banyak. Kembali di arena pasir, selama serangan set dia terperangkap dalam bola biru, namun bola itu mulai bergetar. Oh, aku mengerti. Itu adalah perlindungan agar tidak ada orang lain yang terluka selama pertarungan. Tapi sekarang bola itu mulai pecah. Oscar yang bertanggung jawab atas penghalang tidak bisa mengerti bagaimana seorang siswa bisa melakukan semua ini. Siri berkata kepada kanselir bahwa lebih baik membatalkan duel. Namun